Bab 151 10.000 Iblis 100 Hari Pembunuhan Order. Wang Lin berhenti. Dia melirik token itu sebelum tatapan dinginnya mengunci Qian Kun. Setelah Limuan melihat token itu, dia ragu-ragu sebelum melihat lebih dekat dan terkejut. Dia berkata, itu adalah perintah membunuh 10.000 hari iblis 100 hari. Aku tidak percaya Laut Iblis memiliki harta karun seperti ini. Saya hanya melihatnya dalam catatan kuno. Petik 2. Limuan dengan cepat menjelaskan detail token itu kepada Wang Lin. Napasnya tersengal-sengal pada saat dia selesai dan ada rasa takut di matanya saat dia melihat token itu. Qian Kun sangat takut Wang Lin tidak akan mengenali token itu. Jika Wang Lin tidak mempercayainya dan membunuhnya, itu akan sangat buruk. Namun, setelah melihat gadis itu menjelaskannya, dia akhirnya santai. Dia tidak percaya bahwa akan ada seseorang yang bersedia membunuh setelah mengetahui efek perintah pembunuhan. Dia merilekskan hatinya dan berkata, rekan kultivator, apa pendapatmu tentang lamaran saya? Jangan terlalu keras kepala. Jika Anda benar-benar membunuh saya, Anda akan ditandai dengan perintah pembunuhan dan itu akan membuat banyak masalah bagi Anda. Gadis yang bersamamu juga akan diseret, jadi kenapa harus seperti ini? Apakah aku salah? Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah Qian Kun. Dia menoleh ke Limuan dan bertanya, apakah kamu yakin? Jika saya bisa bertahan 100 hari, saya bisa mendapatkan semua kultivasinya. Petik 2. Limuan menarik napas dalam dan mengangguk. Jantung Qian Kun berdetak kencang saat dia menyadari ada yang tidak beres. Dia mulai mundur, tapi tatapan dingin Wang Lin tiba-tiba mengunci dirinya. Wang Lin meludahkan satu kata, mati. Qian Kun menjerit menyedihkan saat darah keluar dari mulut dan hidungnya. Darah juga keluar dari mata dan telinganya saat dia meninggal. Saat dia jatuh, tanda di tangannya pecah dan lampu merah tiba-tiba terbang, membentuk dunia, menghukum, di udara. Kata ini berwarna merah darah. Seolah-olah itu baru saja dikeluarkan dari genangan darah. Itu melayang di atas kepala Wang Lin dan terlihat sangat cerah. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat, hukuman, raksasa di atasnya, tapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Tendon naga mengulurkan tangan dan meraih tubuh Qian Kun. Wang Lin meraih Limuan dan kembali ke Gunung Wu Ding dalam sekejap mata. Munan dan Mu Bei menatap tercengang pada hukuman raksasa merah di udara dan merasakan dorongan keserakahan. Namun, itu dengan cepat menghilang saat mereka berdiri dengan hormat di atas Gunung Mu Ding dengan hawa dingin di punggung mereka. Wang Lin dengan dingin menatap mereka dan bertanya, apakah markas Sekte Jahat Fighting memiliki pembudidaya jiwa baru lahir? Munan dengan cepat berkata, tidak ada. Belum lagi Fight Evil Sekte, tidak ada pembudidaya jiwa baru lahir dalam jarak 10 juta kilometer dari kota Nando. Bagaimana bisa para senior itu ada di sini? Mereka semua ada di laut dalam. Petik 2. Wang Lin menatap mata Munan sampai kaki Munan mulai bergetar sebelum dia bertanya, apa tingkat kultivasi kepala Sekte Fighting Evil Sekte? Mu Bei dengan cepat maju selangkah dan berkata, Senior, kepala sekte dari memerangi sekte jahat berada di tahap tengah formasi inti. Namun, dia berada di puncak dan dikatakan hanya selangkah lagi dari tahap akhir. Petik 2. Wang Lin mencibir di dalam hatinya. Sedikit rasa dingin melintas di matanya saat dia berkata, kalian berdua, tunjukkan jalan. Kami akan melakukan perjalanan ke markas besar Fighting Evil Sekte. Petik 2. Bagaimana Munan dan Mu Bei berani menolak? Mereka berdiri dan dengan hormat memimpin jalan. Saat terbang, keduanya melihat kata merah di atas kepala Wang Lin. Mereka berdoa agar menarik lebih banyak orang untuk membunuh Wang Lin. Kemanapun Wang Lin pergi, dia menyebabkan keributan karena semua pembudidaya di bawahnya yang melihat kata merah itu menarik napas dalam-dalam. Hal yang paling mencolok adalah, hukuman, berwarna merah darah di atas kepala Wang Lin. Setelah itu 10 tubuh terbang di belakangnya seperti meteor. Orang-orang tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa 10 orang itu juga mencoba membunuh orang ini karena perintah pembunuhan tetapi malah bunuh diri. Orang ini pasti telah mengikat tubuh itu sebagai peringatan bagi orang lain. Semua orang yang melihat ini menjadi gelisah, tetapi mereka semua mengeluarkan giok transmisi suara dan mengirim berita ke teman dan sekte. Berita bahwa perintah pembunuhan 100 hari 10.000 iblis telah muncul kembali di lautan iblis dengan cepat menyebar melalui berbagai cara. Ini berarti bahwa jika ada yang bisa membunuh orang ini,
mereka akan bisa mendapatkan setidaknya kultivasi lengkap dari pembudidaya formasi inti tahap awal. Hal semacam ini adalah godaan besar bagi pembudidaya formasi inti atau pendirian yayasan. Untuk yang terakhir, itu berarti mencapai tahap formasi inti. Itu juga mungkin bagi para pembudidaya formasi inti tahap tengah untuk melangkah ke tahap akhir dari formasi inti. Yang secara khusus membuat orang penasaran adalah pada level kultivasi orang yang mengaktifkan perintah pembunuhan itu. Jika itu adalah pembudidaya formasi inti tahap akhir, daripada kegilaan untuk itu akan lebih besar. Saat Wang Lin terbang, inti emas seukuran kepalan tangan sekarang berada di tempat inti prototipe berada dan mengisi tubuhnya dengan energi spiritual. Wang Lin menghitung bahwa kultivasi formasi inti 100x lebih kuat daripada pendirian yayasan. Dia menatap bagian dalam dari Sea of Devils. Matanya sepertinya langsung menembus laut dalam dan mendarat di Zhao di sisi lain. Dia mengungkapkan senyum dingin dan bergumam di dalam hatinya, Teng Huayuan, hari ini saya telah mencapai tahap formasi inti. Pada hari saya mencapai tahap jiwa yang baru lahir adalah hari di mana saya akan membunuh jalan kembali ke Zhao. Teng Huayuan, lebih baik kamu tidak mati lebih awal. Aku akan mengubur setiap anggota keluarga Teng bersamamu. Petik 2. Munan diam-diam menatap Wang Lin. Ekspresi yang dilihatnya membuat kulitnya merinding dan jantungnya berdegup kencang. Dia diam-diam mengutuk, kenapa tidak ada yang datang untuk membunuh orang ini? Dengan kata-kata besar di atas kepalanya, seseorang segera datang dan membunuhnya. Jika kita benar-benar menuntunnya kembali, bahkan jika kita tidak dibunuh olehnya, kepala sekte akan membunuh kita. Petik 2. Saat dia berdoa, seseorang berjalan keluar dari kabut. Orang ini tampak seperti monster. Saat dia berjalan keluar, kabut menjauh. Dia memiliki rambut hitam, mata hitam, dan mengenakan jubah hitam. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam. Jika orang ini memiliki wajah yang tampak keren, dia akan terlihat seperti dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi sayangnya, orang ini sudah paruh baya. Perutnya membuncit dan dia memiliki senyuman di wajahnya. Akibatnya, tidak ada niat membunuh. Sebaliknya, dia tampak sangat licik. Ekspresi Munan dan Mu Bei segera berubah ketika mereka melihat orang ini, tapi kilatan kegembiraan dengan cepat muncul di wajah mereka. Pria gemuk paruh baya itu menatap kata di atas Wang Lin, tertawa terbahak-bahak, dan memujinya. Perintah pembunuhan 100 hari 10.000 iblis, bagus. Baik. Junior, aku memberimu waktu setengah jam untuk menangani urusanmu sebelum kamu mati. Jangan mencoba melawan. Dengan budidaya formasi inti tahap awal Anda bukan tandingan saya, penguasa iblis jubah hitam. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke langit dengan tangan di belakang punggungnya, menunjukkan ekspresi seolah-olah dia sedang melihat ke bawah ke langit. Limuan tersenyum ketika dia melihat pria gemuk yang sombong itu. Dia kemudian menatap Wang Lin dan senyumnya melebar. Munan menjadi bersemangat. Sekarang ini benar-benar ahli. Ini adalah pembudidaya pemerah pipi yang bahkan kepala sekte harus lelah, Raja Iblis Sang Guanmo. Dikabarkan bahwa tingkat kultivasinya sama dengan kepala sekte, puncak formasi inti tahap tengah dan satu langkah dari formasi inti tahap akhir. Metode kultivasinya juga selangkah di atas kepala tetua. Wang Lin mengerutkan kening dan mencibir, kamu mendekati kematian. Sang Guanmo terkejut saat mata hijaunya menatap Wang Lin dan mendengus dengan jijik. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kalau begitu biarkan orang tua ini mengirimmu. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa sebenarnya formasi inti tahap tengah itu. Tanpa menunggu sampai dia selesai berbicara, Wang Lin menunjuk ke arah jubah hitam jubah iblis Sang Guanmo dan berkata, mati. Saat kata, mati, keluar, batu giok terbang keluar dari dada Sang Guanmo dan terbelah menjadi dua bagian. Itu melepaskan awan asap yang menghilang ke laut setan. Apa ini? Wang Lin mengulurkan tangan dan mengambil dua potong batu giok. Dia memindai mereka dengan akal ilahi, lalu ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Setelah memasukkan dua potong batu giok ke dalam tasnya, dia menatap ke arah Sang Guanmo yang ketakutan. Mantra kematian. Keringat dingin mengucur dari wajah Sang Guanmo. Potongan batu giok ini diberikan kepadanya oleh tuannya yang sudah lama meninggal. Dikatakan mampu memblokir serangan dari pembudidaya jiwa baru lahir dengan kekuatan penuh.
Di tahun-tahun ini, dia selalu berada di bagian luar Laut Iblis dan selalu menyembunyikan dirinya setiap kali dia bertemu dengan para pembudidaya jiwa yang baru lahir karena dia tidak berani mengacaukan mereka. Jika dia bertemu seseorang dengan tingkat kultivasi di bawahnya, dia akan memeras semua yang dia bisa dari mereka. Dia menciptakan nama untuk dirinya sendiri dengan melakukan ini. Namun, sekarang dia akhirnya menyadari apa yang terjadi setelah melihat tatapan dingin Wang Lin dan takut Wang Lin akan mengatakan mati lagi. Kakinya menjadi lunak dan dengan cepat dia berlutut dan memohon, "Senior, kasihanilah, senior kasihanilah. Junior Sangguan Mo tahu dia salah, maafkan aku." Petik 2. Munan menatap tercengang pada apa yang terjadi, lalu diam-diam menatap Wang Lin. Setelah melihat tatapan dinginnya, dia tidak lagi berani memiliki pikiran seperti yang dia miliki sebelumnya. Mu Bei juga menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan rasa takutnya. Ketika Sangguan Mo melihat tatapan Wang Lin masih dingin, jantungnya berdegup kencang. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Senior, junior bersedia menjadi muridmu dan mendengarkan setiap perintahmu. Guru, terimalah saya sebagai murid Anda." Dia memandang Li Muan dan berkata, "Kamu pasti istrinya. Tolong minta dia untuk menerima saya sebagai muridnya." Petik 2. Li Muan tersipu dan menatap Wang Lin. Namun, setelah melihat ekspresi dinginnya, dia menghela nafas dan menundukkan kepalanya dalam diam. Wang Lin menatap dingin ke arah Sang Guanmo. Qi Realem melonjak dalam pikirannya dan kilat merah bisa dilihat di matanya. Sang Guanmo dengan hati-hati mengamati Wang Lin selama ini dan menyadari bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik. Dia tahu bahwa karena Wang Lin mampu mengaktifkan giok pelindungnya dan membaginya menjadi dua, Wang Lin pasti memiliki kekuatan serangan yang mirip dengan seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir. Menambah mantra kematian, dia menebak bahwa meskipun dia lari, akan sulit untuk menghindari kematian. Stres dan cemas, dia menunjuk ke alisnya dan darah esensi jiwanya terbang keluar. Setetes darah esensi jiwa ini berwarna emas. Saat setetes darah ini muncul, tubuh Sang Guanmo bergetar saat energi spiritual di tubuhnya melonjak. Sepertinya tingkat kultivasinya akan turun. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin penting darah esensi jiwa. Jika diambil, tingkat kultivasinya rusak, dan semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin banyak kerusakan yang terjadi. Bab 152 Mengukir Jalan Berdarah. Saat setetes darah keemasan melayang keluar dari dahi Sang Guanmo, itu melepaskan cahaya lembut. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia mengulurkan tangan dan meraih setetes darah. Setelah memindai, Wang Lin menelannya tanpa ragu-ragu. Tetesan darah sekarang ada di dalam kesadarannya dan dikelilingi oleh jirilamnya. Saat ini, yang dia butuhkan hanyalah satu pikiran untuk membunuh Sang Guanmo. Demikian pula, jika Wang Lin mati, maka Sang Guanmo juga akan mati. Darah esensi jiwa adalah semacam pembatasan, hanya jauh lebih langsung. Meski kesadaran seseorang terlihat kokoh, sebenarnya sangat rapuh. Begitu seseorang memegang terlalu banyak tetes darah esensi jiwa, itu akan menyebabkan kesadarannya sendiri memasuki keadaan kacau, menghasilkan konsekuensi yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, mengambil darah esensi jiwa seseorang hanyalah tindakan sementara, dan banyak pembudidaya tidak suka melakukannya. Lagi pula, ada ribuan batasan yang melakukan hal yang persis sama. Ada juga poin lain. Darah esensi jiwa hanya dapat diekstraksi jika kultivator dengan sukarela memberikannya. Jika tidak, kecuali seseorang memiliki teknik yang sangat kuat, tidak mungkin untuk memaksanya keluar. Sang Guanmo juga dipaksa tersudut. Dia tahu bahwa Wang Lin tidak akan mudah memaafkannya dan kemungkinan besar akan membatasi dirinya. Alasan dia memohon agar Wang Lin menerimanya sebagai murid adalah untuk memberi Wang Lin alasan untuk membiarkannya hidup. Tapi dia tidak pernah bisa menduga bahwa Wang Lin tidak akan peduli sama sekali. Baru kemudian dia dipaksa untuk menyerahkan darah esensi jiwanya. Hanya setelah melihat Wang Lin menerima darah esensi jiwa, hatinya akhirnya sedikit tenang. Wang Lin dengan dingin menatapnya sebelum berbalik dan dengan dingin menyindir Munan, lanjutkan untuk memimpin. Setelah Wang Lin membunuh sesepuh pertama dari memerangi sekte jahat, dia tahu bahwa dia harus memusnahkan mereka. Jika dia hanya membunuh seorang murid, itu tidak akan menjadi masalah, tetapi karena dia membunuh seorang tetua, mereka pasti akan datang mencarinya. Dia bukan lagi anak desa yang naif sejak saat itu. Dia telah berkembang pesat.
Semua hal yang terjadi setelah dia membunuh Teng Li mengajari Wang Lin banyak hal. Karena dia sudah membunuh satu, maka dia mungkin juga membunuh 10. Karena dia sudah membunuh 10, maka dia mungkin juga menghapus sekte jahat pertarungan. Hanya dengan memusnahkan seluruh Fighting Evil sekte dia dapat mencegah lebih banyak masalah di masa depan. Dengan pemikiran ini, dia meraih Limuan dan dengan cepat terbang ke depan. Pada saat yang sama, teknik gaya tarik membentuk dua tangan besar, meraih Munan dan Mu Bei, dan melemparkannya ke depan. Wajah kedua bersaudara itu pucat, tetapi mereka tidak berani mengeluh sama sekali karena mereka dengan cepat menstabilkan diri dan memimpin jalan dengan kepala tertunduk. Adapun Sang Guanmo, dia menyeka keringat dingin dari dahinya dan dengan cepat mengikuti dari belakang. Dia mengutuk dengan pahit di dalam hatinya tetapi tidak berani menunjukkannya karena dia takut iblis itu akan berpikir untuk membunuhnya lagi. Mantra kematian, teknik yang dia gunakan pasti mantra kematian. Untuk bisa menguasai teknik sekejam itu, dia tidak sederhana. Sang Guangmo terus mengukur Wang Lin di dalam hatinya saat dia diam-diam menatapnya. Li Muan merasakan emosi yang sangat kompleks. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wang Lin akan benar-benar mencapai tahap formasi inti. Dia juga membuktikan apa yang dia katakan sejauh ini. Melawan pembudidaya di bawah tahap jiwa baru lahir, dia tak terkalahkan. Dia merasa seperti sedang bermimpi ketika dia memikirkan tentang beberapa tahun terakhir yang dia habiskan di Laut Setan. Semuanya terlalu berbeda dari kehidupan normalnya sebelumnya. Li Muan sebelumnya hanya akan mengolah atau memurnikan pil. Kapanpun dia keluar, kakaknya juga akan pergi bersamanya. Dengan keberadaan kakaknya, tidak ada bahaya yang nyata. Karena bakatnya dalam pemurnian pil dan formasi, dia dicintai oleh para tetua dan sangat populer di sektenya. Ada banyak orang di generasinya yang mengejarnya, tetapi tidak ada yang berhasil membuat hatinya tergerak. Pertama kali dia bertemu Wang Lin, mereka mengira dia adalah Sun Yukai dan memiliki kesalahpahaman. Berpikir tentang itu sekarang, jika mereka benar-benar bertengkar saat itu, maka bahkan saudara laki-lakinya tidak akan menjadi tandingannya. Dengan pemahamannya tentang Wang Lin sekarang, dia tahu bahwa jika mereka bertengkar, satu-satunya hasil adalah mereka dibantai oleh Wang Lin. Bahkan dia, dengan kecantikannya, akan mati, karena tidak akan berpengaruh pada Wang Lin. Dia adalah orang yang tidak berperasaan. Li Muan memperhatikan Wang Lin dan menghela napas. Setelah bertahun-tahun, dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki ide sesat tentang dia. Bagaimanapun, di matanya, dia hanyalah tungku pil. Li Muan merasa pahit di hatinya. Kepahitan ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat sampai menyebar ke seluruh tubuhnya. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat Li Muan dan dengan dingin berkata, "Jangan khawatir. Setelah saya menyelesaikan masalah ini di sini, saya akan mengembalikan Anda ke aliansi Hoven." Petik 2. Wajah Li Muan menjadi lebih pucat saat dia menggigit bibir bawahnya dan mengangguk. Keduanya terdiam. Segera, keduanya yang memimpin jalan tiba-tiba berhenti. Ekspresi mereka sangat suram dan meresahkan karena bayangan lebih dari 100 pembudidaya muncul dari kabut di depan mereka. Masing-masing menatap hukuman besar berwarna merah di atas kepala Wang Lin. Keserakahan memenuhi mata mereka, tetapi di dalam keserakahan itu ada secercah rasa takut. Wang Lin dengan dingin melihat ke arah kelompok itu dan dengan tenang berkata, "Lanjutkan memimpin. Jika ada yang berani menghalangi jalan kita, bunuh mereka." Petik 2. Sang Guanmo menyadari bahwa ini adalah kesempatannya dan dia harus melakukan pekerjaan dengan baik. Dia melompat keluar dan mendarat di depan Mu Nan dan Mu Bei. Dia tersenyum pada mereka dan berkata, "Sekelompok penggarap yayasan pembentukan sampah. Dengarkan baik-baik. Siapapun yang berani menghalangi jalan kita akan mati." Petik 2. Saat mereka terus maju, semua pembudidaya menyingkir. Tak satu pun dari mereka berencana untuk bertindak sejak awal. Mereka semua hanya ingin melihat orang macam apa yang telah mengaktifkan perintah pembunuhan 100 hari 10.000 iblis. 10 tubuh yang terperangkap oleh tendon naga di belakang Wang Lin menyebabkan tubuh mereka menggigil. Bahkan jika mereka ingin berakting, mereka akan ragu setelah melihat tubuh itu. Namun, berita tentang perintah pembunuhan 100 hari 10.000 iblis menyebar terlalu cepat. Segera, semua orang dalam jarak 10 juta kilometer dari Nandou mengetahuinya dan mulai bertanya-tanya. Secara bertahap, semakin banyak pembudidaya muncul di langit.
Sepanjang jalan, Wang Lin sesekali bertemu dengan para kultivator semacam ini. Karena semua pembudidaya muncul, kecepatan mereka terpengaruh. Wang Lin menjadi tidak sabar. Setelah melihat semua keserakahan di mata mereka, dia ingin membunuh mereka semua. Ada juga banyak pembudidaya mengikuti di belakang mereka dengan niat buruk. Hati Munan dan Mu Bei bergetar. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari mereka. Bahkan beberapa orang tua yang biasanya tidak pernah menunjukkan wajah mereka mengikuti di belakang mereka. Ini menyebabkan mereka menjadi sangat tidak tenang. Lupakan mereka, bahkan Sang Guanmo menjadi gugup. Jika ini terus berlanjut, maka itu akan mulai menarik perhatian para pembudidaya di luar area Nado. Setelah itu, akan sulit untuk mengatakan apakah kultivator jiwa yang baru lahir akan muncul atau tidak. Dia merasa sangat khawatir dan diam-diam bertanya-tanya mengapa iblis itu belum mulai membunuh. Jika itu dia akan mulai membunuh dan menggunakan kekuatan semata untuk menekan situasi ini. Jika lebih banyak orang berkumpul, itu akan menjadi rumit. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka menyebabkan Limuan merasa sedikit takut, tetapi setelah melihat Wang Lin, dia sedikit tenang. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin saat dia tiba-tiba berhenti dan menatap para pembudidaya di sekitarnya dengan senyum dingin di wajahnya. Suara dinginnya menyebar ke kerumunan di sekitar mereka. Siapapun yang masih di sini setelah 3 napas akan mati. Dengan itu, dia menutup matanya. Setelah 1 tarikan napas, dia membuka matanya. Mereka dipenuhi dengan petir merah. Dia beralih dari memegang Limuan dari lengannya ke pinggangnya. Tanpa waktu untuk menikmati perasaan lembut itu, dia tiba-tiba menyerang ke belakang. Rasa ilahi Jirealem menyebar seperti orang gila dan cahaya keemasan keluar dari mulutnya yang menghilang setelah beberapa kilatan. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin memulai pembunuhan besar-besaran. Pembudidaya pembentukan yayasan pembunuhan dalam jangkauan Jirealem semudah menghancurkan semut. Setelah mendengar teriakan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya, para pembudidaya yang tersisa menjadi ketakutan dan dengan cepat mundur. Akhirnya, mayoritas pembudidaya menggunakan semua energi spiritual mereka untuk berlari, tetapi sebelum sebagian besar pergi jauh, akan ada kilatan cahaya keemasan dan kepala mereka akan meledak. Wajah Wang Lin sangat dingin dan kejam. Saat tatapan dinginnya menyapu setiap kultivator, mereka akan kehabisan darah dari lubang mereka dan mati dengan menyedihkan. Setiap kali tubuh jatuh dari langit, urat naga di belakangnya akan membuat cabang baru dan membawa tubuh itu kembali. Kecepatan Wang Lin tidak melambat. Sebaliknya, dia menjadi lebih cepat. Target utamanya adalah pembudidaya formasi inti. Adapun para pembudidaya yayasan pendirian, mereka hanya terkena dampaknya. Pada saat ini, tidak ada pembudidaya di sekitarnya yang memiliki keserakahan tersisa di kepala mereka. Keserakahan telah diganti dengan teror. Dengan setiap pembunuhan, kata "menghukum" menjadi sedikit lebih merah sampai itu seperti lilin yang terang di kegelapan. Itu sangat merah sehingga terlihat seperti bisa berdarah. Selain semua ini, semua pembudidaya yang melarikan diri takut pada cahaya keemasan. Setiap kali muncul, seseorang akan mati secara misterius. Hanya dalam 1 jam singkat, mayoritas pembudidaya yang melarikan diri dibunuh oleh pedang kristal, dan sejumlah orang yang tak terduga telah meninggal dunia di realem Wang Lin. Sudah ada lebih dari 1.000 mayat yang terjerat di tendon naga di belakang Wang Lin. Tendon itu seperti jubah kematian yang mengalir di belakang Wang Lin. Pada saat ini, dalam kabut 1.000 kilometer, berdiri 7 atau 8 pembudidaya setan tua. Tak satu pun dari mereka berbicara, tetapi ketakutan di mata mereka menjadi semakin jelas. Bab 153 Pertunjukan Kekuatan di Nando. Para pembudidaya ini semua berada di tahap tengah formasi inti. Mereka biasanya hanya fokus pada kultivasi. Apakah itu 3 sekte yang berkuasa, atau sekte berjuang jahat, mereka semua akan sopan kepada orang-orang ini. Jika bukan karena munculnya perintah pembunuhan, orang-orang ini tidak akan muncul. Seorang pria dengan kulit kemerahan tetapi ekspresi jahat memandang Wang Lin. Muridnya menyusut saat dia perlahan berkata, "Kita harus segera bertindak. Jika ini terus berlanjut, itu pasti akan menarik pembudidaya jiwa baru lahir." Meskipun tidak ada pembudidaya jiwa baru lahir dalam 100 juta kilometer dari Nando, bagaimana dengan itu? Setelah kultivator jiwa baru lahir tiba, kami tidak akan memiliki kesempatan untuk berhasil. Petik 2.
Seorang lelaki tua yang melihat Wang Lin dengan mudah membunuh seorang kultivator formasi inti perlahan berkata, orang ini hanya pada tahap awal formasi inti, tapi mengapa dia begitu kuat? Melihat bagaimana iblis tua Sangwon bahkan bersedia menjadi muridnya, bahkan jika kita harus bertindak, kita mungkin tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya. Petik 2. Ada juga pedang terbang itu. Saya belum pernah melihat pedang terbang yang bisa berteleportasi sebelumnya. Pedang itu setidaknya harus harta tingkat jiwa baru lahir, atau bahkan harta tingkat formasi jiwa. Itu sudah menewaskan 100 orang. Petik 2. Apa kau tidak melihat 10 tubuh yang awalnya diseret di belakang iblis itu? Mereka adalah tetua dari memerangi sekte jahat. Dia bisa membunuh pembudidaya formasi inti semudah dia bisa membunuh serangga. Jika kalian masih dipenuhi dengan keserakahan, itu masalah kalian. Saya tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Selamat tinggal. Salah satu pembudidaya memandang Wang Lin, matanya dipenuhi ketakutan. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan perahu dan segera pergi. Para pembudidaya yang tersisa diam-diam merenung sampai salah satu dari mereka tiba-tiba berkata, utusan dari laut dalam akan segera tiba. Saya bersedia membunuh orang ini untuk menghemat tabungan saya selama ratusan tahun. Setelah saya mendapatkan pil kultivasi, saya akan dapat mencapai tahap akhir dari formasi inti dan dapat melindungi tabungan saya. Petik 2. Seorang lelaki tua yang penuh dengan kerutan menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, sama untukku. Hidup saya akan berakhir jika saya tidak dapat meningkatkan tingkat kultivasi saya dalam 10 tahun ke depan, kali ini, tidak peduli apapun, saya harus mencoba. Petik 2. Dengan itu, tubuhnya bergerak seperti kilat menuju tempat Wang Lin berada dan para pembudidaya lainnya mengikuti. Para pembudidaya yang tersisa tetap diam tetapi dengan cermat mengawasi keduanya. Mereka telah memutuskan bahwa jika keduanya menunjukkan peluang menang yang kecil, mereka semua akan bertindak, tetapi jika mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali, mereka semua akan pergi untuk tidak menjadikan orang ini musuh mereka. Wang Lin menyingkirkan pembudidaya formasi inti yang sudah mati dan memegang inti emas di tangannya. Dia memandang para pembudidaya yang tersebar dan mencibir di dalam hatinya. Dia menamparkan urat naganya dan berkata, keluar. Untuk hari ini, kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Petik 2. Iblis yang berada di dalam urat naganya tidak tahan dengan daya pikat semua makanan lezat di hadapannya. Namun, dia tidak berani keluar tanpa perintah Wang Lin, tetapi setelah mendengar kata-kata Wang Lin, dia tertawa dan melompat keluar dari naga tendon. Mengungkap bentuk aslinya, dia dengan cepat melompat ke kultivator formasi inti yang melarikan diri. Tubuh pembudidaya itu bergerak sedikit sebelum akhirnya layu dan menjadi kerangka. Kabut merah keluar dari kepalanya dan dia tertawa. Rasanya enak. Saya akhirnya bisa makan sekarang, jadi saya akan makan sampai kenyang. Petik 2. Wang Lin memandang iblis itu dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Li Muwan. Wajah Li Muwan pucat saat dia menatap iblis sambil menggigit bibir bawahnya. Dia tidak tahu apa itu, tapi dia ketakutan saat iblis muncul. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan dingin menatap iblis. Iblis segera pergi dan berpikir, siapa yang ingin berada di sampingmu? Semakin jauh Anda, semakin baik. Lebih baik jika aku tidak pernah melihatmu lagi. Dunia itu besar. Betapa nyaman rasanya menjadi bebas. Petik 2. Tetapi bahkan dia sendiri tahu bahwa itu hanya meminta terlalu banyak. Iblis bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengejar para pembudidaya. Tepat saat dia mengungkapkan senyum jahat dan baru saja akan melahap seorang kultivator, cahaya keemasan menembus dada kultivator. Dia mengutuk keras-keras. Tepat ketika dia akan melompat ke kultivator lain, ada kilatan cahaya keemasan lainnya. Setelah iblis pergi, hati Li Muwan berangsur-angsur menjadi tenang. Dia ragu-ragu sedikit sebelum beralih ke Wang Lin dan bertanya, dia. Mata Wang Lin berbinar. Tidak ada pembudidaya lain dalam jarak 100 meter darinya. Semua pembudidaya yang mati dibungkus oleh tendon naga dan terbang di belakangnya seperti jubah. Pertempuran ini menyebabkan nama Wang Lin tersebar di seluruh wilayah Nandou. Setidaknya ada 1000 mayat tersebar di belakangnya, menutupi langit. Hukuman, merah di atas kepalanya telah berubah dari godaan besar menjadi tanda seorang kultivator yang kuat. Itu adalah iblis, kata Wang Lin dengan tenang, saat dia menatap dua sinar cahaya yang datang ke arahnya dari jarak lebih dari 1000 kilometer. Dia menutup matanya sebentar sebelum berbalik dan pergi.
Sang Guanmo, Munan, Mi Bei, sudahkah kalian bertiga cukup melihat? Suara dingin terdengar di dalam kepala ketiganya. Tubuh Sang Guanmo menggigil saat dia memfokuskan dirinya sekali lagi dan terbang ke arah kedua pembudidaya yang menuju ke arah ini. Hatinya dalam kekacauan total sekarang. Meskipun dia tahu bahwa iblis ini kuat, dia tidak berpikir bahwa dia akan sekuat ini. Mantra kematian, benar-benar menakutkan, jika saya tidak mati kali ini, maka apapun yang terjadi, saya harus mencoba mengembangkannya. Jika aku memiliki kekuatan ini, aku bisa berjalan ke samping di bagian terluar lautan iblis. Sang Guanmo menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi merasa bersalah menyerahkan esensi darah jiwanya. Tidak peduli dimanapun mereka berada, yang kuat akan dihormati. Ini terutama berlaku untuk lautan iblis. Sikap Munan dan Mu Bei menjadi sama dengan sikap Sang Guanmo. Dengan kekuatan yang dimiliki iblis ini, pertarungan jahat sekte tidak memiliki kesempatan. Jika mereka ingin hidup, maka mereka harus mengikuti iblis yang kuat itu. Keduanya saling memandang sebelum mengatupkan gigi dan dengan cepat mengikuti Sang Guanmo. Sang Guanmo memandang salah satu orang dan tertawa. Haha, jika itu bukan orang tua Ouyang. Kita sudah lama tidak bertemu, jadi mari kita akrab sebentar. Dia segera menyentuh pedang di belakang punggungnya. Pedang hitam itu terbang dan menyerbu ke arah lelaki tua itu. Adapun Mu bersaudara, meskipun mereka berdua adalah pembudidaya formasi inti tahap awal, mereka terbiasa bertarung bersama. Mereka bertarung pada posisi yang tidak menguntungkan tetapi masih bisa bertahan sebentar. Tatapan Wang Lin menyapu pembudidaya formasi inti 1000 km jauhnya dan matanya menjadi dingin. Para pembudidaya yang masih hidup sudah melarikan diri ke kejauhan. Mereka semua berharap bisa menumbuhkan sepasang kaki ekstra untuk melarikan diri lebih cepat. Sosok Wang Lin kini terukir di hati mereka dan tidak akan pernah hilang. Di antara 4 pembudidaya formasi inti tahap tengah yang tersisa yang menonton dari jarak 1000 km, lelaki tua dengan kulit kemerahan menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan hendak pergi sebelum murid ini tiba-tiba menyusut. Seorang pria dan seorang wanita berdiri 10 kaki di belakangnya. Mengambang di atas kepala laki-laki itu adalah simbol, menghukum, berwarna merah darah. Para pembudidaya yang tersisa memperhatikan apa yang salah dan semua mengambil harta mereka seolah-olah mereka menghadapi musuh yang hebat, tetapi tidak ada dari mereka yang berani bertindak terlebih dahulu. Wang Lin mengamati mereka berempat dan dengan dingin berkata, "Skram." Di antara keempatnya, hanya lelaki tua yang siap pergi yang menunjukkan ekspresi terima kasih dan segera pergi. 3 wajah yang tersisa berubah dari merah menjadi putih saat mereka perlahan mundur. Salah satu dari mereka mendengus dan berkata, "Masalah hari ini." Limuan diam-diam menghela nafas dan berpikir, "Mengapa kamu tidak segera pergi? Apa gunanya mengatakan hal-hal yang tidak berguna ini?" Benar saja, sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Jirilamnya terbang keluar dan mata kultivator segera menjadi merah darah. Dia memegang kepalanya sebelum meledak dengan keras dan inti emas yang tertutup darah terbang ke tangan Wang Lin. 2 pembudidaya yang tersisa berbalik dan berlari tanpa sepatah kata pun. Wang Lin menatap keduanya. Dia meninggalkan jejak pada mereka dengan jirilamnya. Pada saat ini, kultivator yang melawan Sang Guanmo mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan dengan cepat lari. Saat dia melarikan diri, iblis dan pedang kristal tiba-tiba muncul di hadapannya. Iblis menggeram, "Berhenti mencuri dariku. Yang ini milikku. Milikku." Namun, dia masih satu langkah terlambat. Setelah kilatan cahaya keemasan, lubang besar muncul di dada pembudidaya. Setelah setengah jam, kultivator yang melawanmu bersaudara mati di bawah serangan diam-diam dari Sang Guanmo. Wang Lin meletakkan pedang kristal itu di dalam tubuhnya lagi dan iblis dengan enggan kembali ke urat naga. Teruslah memimpin. Suara Wang Lin sangat dingin dan niat membunuhnya sangat menindas. Wang Lin tahu bahwa jika dia ingin memiliki pijakan di sini, dia harus memamerkan kekuatannya, dan Fighting Evil Sect adalah tempat terbaik untuk melakukannya. Pada saat ini, Munan dan Mu Bei sangat menghormati Wang Lin dari lubuk hati mereka. Terutama Mu Bei, yang menunjukkan rasa hormat tanpa pamrih di matanya saat dia dengan cepat memimpin jalan ke sekte berjuang jahat. Sebelum Wang Lin, sejumlah besar tubuh memancarkan aura mematikan. Tampilan ini lebih efektif daripada kata-kata apapun.
Banyak kultivator yang memiliki niat jahat yang melihat ribuan jenazah langsung menjadi pucat dan mundur, takut terjebak dalam kekacauan ini. Bab 154 Formasi Naga Pertempuran Hebat. Alhasil, kecepatan mereka meningkat. Saat Wang Lin terbang, dia menyesuaikan jirilamnya. Setelah semua penggunaan ini, itu rusak, jadi itu duduk di dalam kesadarannya dan perlahan memperbaiki dirinya sendiri. Pada siang hari kedua, pertarungan jahat sekte muncul di depan mata. Qi Realem Wang Lin telah pulih pada saat ini. Melihat ke gunung, puncak gunung telah berubah menjadi bentuk naga. Sepertinya ada seekor naga yang duduk di atas gunung. Di atas kepala naga itu berdiri seorang lelaki tua berambut putih. Wajahnya gelap dan tatapannya dingin saat dia menatap Wang Lin. Di udara melayang 10 pembudidaya formasi inti. Bersama-sama, mereka membentuk formasi pedang. Ketika mereka melihat Wang Lin, mereka semua mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Mereka dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan. 10 membentuk lingkaran dengan 10 pedang terbang yang saling bertautan di tengah. Pedang itu berderak saat mereka saling memukul, menyebabkan percikan api keluar. Orang di atas kepala naga itu melambaikan tangannya. Mata naga itu menyala dan gelombang energi spiritual keluar dari naga itu. Ada satu pembudidaya yang berdiri di setiap sisik naga. Dengan kilauan pedang mereka, sepertinya naga itu masih hidup. Sang Guanmo melihat dengan hati-hati sebentar dan berkata, formasi naga pertempuran hebat. Mu Bei dengan cepat menjelaskan, formasi naga pertempuran hebat ini adalah formasi pelindung sekte dari Fighting Evil Sect. Rumor mengatakan bahwa hanya pembudidaya tingkat jiwa baru lahir yang dapat menerobosnya, tetapi tidak banyak di sekte yang mempercayainya. Lagi pula, tidak ada seorang pun di daerah ini yang memiliki formasi sekuat itu. Petik 2. Wang Lin sedikit mahir dalam formasi, dan setelah melihatnya sebentar, Limuan tiba-tiba berkata, ini bukan formasi, tapi mantra luar biasa yang menyalurkan jiwa semua orang di naga ke orang di atasnya. Kepala, memberinya tingkat kultivasi tertentu. Petik 2. Pada saat ini, orang yang berdiri di atas mata kepala naga itu menyala dan dia berteriak, rekan kultivator yang memiliki tanda hukuman, saya adalah kepala sekte Fighting Evil Sekte, Jie Donglei, dengan 13.562 murid sekte Fighting Evil. Sejak kepala tetua Qian Kun memprovokasi Anda membunuhnya bukanlah masalah besar, tapi kemudian Anda datang ke sini. Jika Anda memenangkan pertempuran ini, seluruh sekte Fighting Evil akan mendengarkan Anda, tetapi jika Anda kalah, maka jangan salahkan orang tua ini karena mengambil pil budidaya. Apakah kamu berani bertarung? Petik 2. Suaranya meraung seperti guntur dan menyebar ke seluruh area. 13.562 murid semua berteriak pada saat yang sama, menciptakan gelombang suara yang membelah awan di langit. Mulai dari bagian bawah naga dan dengan cepat berkembang ke atas, lebih dari 10.000 pedang terbang bersinar dan membentuk lingkaran energi spiritual. Semakin tinggi, semakin padat cincinnya, dengan cincin di atas yang memancarkan tekanan kuat. Pada saat yang sama, 10 pembudidaya formasi inti dengan cepat terbang menuju Wang Lin. Wang Lin melepaskan Limuan dan melompat ke depan dengan kilat merah berkedip di matanya. Tubuh 10 pembudidaya bergetar. Mereka tidak berani bergerak maju. 10 orang ini telah menggunakan berbagai metode untuk mempelajari kekuatan Wang Lin dalam beberapa hari ini, jadi ketika mereka melihat Wang Lin menyerang mereka, mereka tidak bisa menahan keraguan. Tatapan Wang Lin menyapu melewati mereka sebelum menyeret tendon naga di belakangnya, menyebabkan ribuan tubuh menghantam naga itu. Ketika ribuan tubuh bertabrakan dengan naga, mereka menjadi dinding besar kabut merah. Ini berkat pelindung-pelindung. Tiba-tiba, seluruh formasi perlindungan dari Fighting Evil Sekte diwarnai merah tua. Semua cincin berkumpul di orang tua di kepala naga. Aura yang kuat datang dari tubuhnya, lalu bajunya robek saat dia tiba-tiba tumbuh beberapa kali ukuran aslinya. Energi spiritual yang kuat melonjak seperti gelombang laut dari orang tua itu dan mendorongnya langsung dari tahap tengah formasi inti ke tahap akhir formasi inti. Kemudian terus menerobos, mencapai tahap seperti tahap awal Naschen Soul tanpa Naschen Soul. Tahap Pseudo Naschen Soul ini biasanya hanya terjadi pada boneka yang dibuat oleh negara-negara budidaya yang lebih tinggi. Jie Donglei meraung saat dia melompat ke udara. Dia menatap dingin pada pembudidaya formasi inti dan berteriak, kecuali sampah, enyahlah.
10 pembudidaya formasi inti mengungkapkan ekspresi lega saat mereka dengan cepat pindah ke samping dan kemudian menatap dingin pada Wang Lin. Pandangan Jie Donglei tertuju pada Wang Lin, lalu dia menyeringai dan berkata, "Aku telah berhasil mengumpulkan semua rumor tentangmu dalam perjalananmu ke sini. Tampaknya orang-orang di bawah tahap jiwa baru lahir tidak dapat menyakiti Anda, tetapi sekarang saya memiliki kekuatan seorang kultivator jiwa baru lahir, biarkan saya melihat bagaimana Anda akan mengalahkan saya." Petik 2. Wajah Limuan menjadi pucat. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan cemas. Namun, ketika dia melihat sedikit penghinaan di mata Wang Lin, dia rileks karena alasan yang tidak diketahui. Nanmu dan Nan Bei diam-diam mengerang. Mereka awalnya mengira Wang Lin pasti akan menang, tetapi sekarang situasinya telah berubah. Apa yang menunggu mereka adalah kemarahan kepala sekte Jie Donglei. Harus dikatakan bahwa Fighting Evil Sekte memiliki metode yang sangat jahat dalam menangani pengkhianat. Esensi darah jiwa Sang Guanmo ada di tangan Wang Lin, jadi jika Wang Lin mati, dia akan mati juga. Dia diam-diam mengutuk dalam pikirannya sambil mencoba memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini. Wang Lin mencibir di dalam hatinya saat dia melompat ke depan dan mendarat 30 kaki di depan Jie Donglei sambil dengan dingin menatapnya. Apa kau tidak tahu mantra kematian? Biarkan orang tua ini melihat betapa kuatnya mantra kematianmu. Tubuh Jie Donglei menghilang dan muncul kembali lebih dari 300 kaki jauhnya dari Wang Lin. Saat Jie Donglei menghilang, Wang Lin mundur sampai 500 kaki jauhnya dari Jie Donglei. Jie Donglei menghilang lagi dan Wang Lin mundur sekali lagi hingga 700 kaki. Pada jarak ini, dia mulai berpikir. Jie Donglei mengerutkan kening saat dia menatap Wang Lin dan mencibir, apa artinya ini? Mata Wang Lin mengungkapkan ekspresi bijaksana sebelum dia berkata, aku tidak akan bertarung lagi. Dengan itu, dia terbang ke sisi Limuan dan meraih pinggangnya. Dia pindah ke gunung yang jauhnya 1000 kaki, duduk, dan mengejek Jie Donglei. Jie Donglei mengerutkan kening lebih keras dan berkata, dengan nada berat, jika itu masalahnya, maka masalah ini, sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia tepat di depan Wang Lin. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas cahaya putih. Cahaya berubah menjadi harimau ganas yang menerkam Wang Lin. Di saat yang sama, tangan kanannya melambai dan jaring listrik muncul. Jaring dengan cepat terbang menuju Wang Lin. Wang Lin tetap tenang saat dia mencibir. Saat harimau itu melompat ke arahnya, iblis di dalam urat naganya melompat keluar dan memakan harimau itu. Pada saat yang sama, pedang kristal terbang dan jaring di sekitarnya mengeluarkan suara letusan. Setelah beberapa serangan dari pedang, jaring listrik itu hancur berkeping-keping. Adapun Jie Donglei, api es yang memancarkan gelombang energi dingin muncul di tangan Wang Lin. Saat api es muncul, ekspresi Jie Donglei berubah dan dia segera mundur, tetapi pada saat itu, dia melihat kilat merah di mata Wang Lin bergerak dan jiwanya bergetar. Kejutan pada jiwanya menyebabkan tubuhnya berhenti. Alhasil, api es menghantam dadanya. Es dengan cepat menyebar dan darah keluar dari mulutnya. Dia dengan cepat mundur dan tidak berhenti sampai dia berada dalam jarak 300 kaki dari kepala naga. Kedua tangannya membentuk segel dan mengenai dadanya beberapa kali. Kemudian dia makan beberapa pil dan meraung. Baru kemudian es yang sudah menutupi separuh tubuhnya mulai menyusut kembali ke dadanya dan kemudian dipaksa keluar. Api es berkedip. Warnanya telah meredup banyak saat terbang kembali ke tangan Wang Lin. Sejak awal, Wang Lin tidak mengambil inisiatif dan hanya berdiri 1000 kaki jauhnya dengan ekspresi mengejek. Tangan Jie Donglei berhenti memukul dadanya. Dia menatap Wang Lin dan tiba-tiba bertanya, bagaimana Anda bisa tahu? Wang Lin dengan tenang berkata, saya tidak memikirkan apapun. Saya baru saja menyadari bahwa aura Anda terasa berbeda pada 300 kaki dibandingkan dengan 500 kaki, dan pada 1000 kaki aura Anda hampir keluar dari ranah jiwa yang baru lahir. Petik 2. Limuan sangat pintar dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia dengan lembut bertanya, cederanya juga palsu. Luka yang ditimbulkan oleh api es itu nyata, tapi ketika dia mundur hingga 300 kaki dari kepala naga, energi spiritual telah menyembuhkannya sepenuhnya. Dia hanya mencoba membuatku melawannya dalam jarak 300 kaki dari kepala naga. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin berbicara sebanyak ini dengan Limuan, tetapi meskipun dia berbicara dengannya, tatapannya tidak pernah meninggalkan Jie Donglei.
Saat pertama kali melihat formasi tersebut, dia terkejut. Jika hal seperti itu ada, maka bukankah dia tidak akan terkalahkan di area ini? Selama dia memiliki cukup orang yang memberi makan energi spiritual, dia benar-benar bisa mendapatkan tingkat kekuatan setinggi kultivator formasi jiwa. Jika itu masalahnya, bukankah Fighting Evil Sekte sudah menjadi penguasa daerah ini? Mengingat, teknik ini pasti memiliki beberapa kekurangan yang fatal. Hal pertama yang dipikirkan semua orang adalah bahwa waktunya singkat dan pengguna teknik ini harus mengetahuinya juga, jadi mereka harus dapat menggunakan beberapa metode untuk membantu menutupi kekurangan ini. Jika itu satu-satunya kekurangan, itu masih merupakan teknik yang sangat kuat. Namun, Wang Lin memperhatikan bahwa Jie Donglei telah mengejeknya untuk bertarung alih-alih langsung datang untuk membunuhnya. Dia merasa ini sangat aneh. Dia kemudian menghitung jarak antara mereka pada saat itu dan dia sekitar 900 kaki jauhnya. Dengan pemikiran tersebut, Wang Lin maju hingga 300 kaki, lalu mundur hingga 500 kaki, 700 kaki, dan akhirnya 1000 kaki sebelum menemukan kesalahan fatal sebenarnya dari teknik ini. Semakin jauh dia dari kepala naga, semakin rendah tingkat kultivasi kepala sekte itu turun. Ekspresi Jie Donglei sangat meresahkan. Meskipun dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dia tidak bisa benar-benar menggunakannya. Meskipun dugaan Wang Lin agak salah, itu tidak jauh dari kebenaran. Tingkat kultivasinya akan sangat melemah di 900 kaki, dan pada jarak itu, peluangnya untuk menang rendah. Dan jika Wang Lin ingin mencadangkan lebih banyak lagi, melewati 1000 kaki, maka tingkat kultivasinya akan segera jatuh dari ranah jiwa baru lahir dan jatuh kembali ke tahap formasi inti. Bab 155 setelah budidaya pedang gambar. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, itu pasti akan berdampak buruk bagi Jie Donglei. Bagaimanapun, formasi hanya akan bertahan selama 2 jam, dan setengah dari waktu itu sudah berlalu. Dia memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang harus dia lakukan. Awalnya, dia berencana menggunakan pembudidaya formasi inti untuk menjebak Wang Lin untuk sementara waktu untuk memberinya waktu untuk menyerang. Namun, pada saat yang paling penting, ketakutan akan kematian menelan para tetua itu, jadi mereka mundur. Satu-satunya pilihannya adalah bertindak sendiri, tetapi dia tidak berharap Wang Lin dapat melihat melalui kelemahan formasi. Sekarang setelah dia mendapatkan harimau itu akan sulit untuk turun, dia diam-diam menatap Wang Lin. Wang Lin menatapnya, lalu meraih limuan dan mundur 100 kaki lagi. Ekspresi mengejek di wajahnya semakin intensif. Jie Donglei menghela nafas. Dia melompat kembali ke kepala naga dan berkata, lupakan. Orang tua ini mengaku kalah. Dengan itu, dia menginjak kepala naga dan semua energi spiritual di tubuhnya kembali ke naga itu. Cahaya di dalam mata naga menjadi lebih terang. Saat energi spiritual kembali ke dalamnya, tubuh Jie Donglei bergetar dan dia mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Lambat laun, ekspresinya menjadi semakin menyakitkan dan tubuhnya mulai menyusut. Setelah dia selesai menyusut, dia berlutut dengan satu kaki di atas kepala naga. Dia tampak seperti dia berusia puluhan tahun. Dia mengangkat kepalanya dan dengan lemah berkata, orang tua ini mengaku kalah. Mulai sekarang, kami akan mendengarkan apa yang Anda katakan. Ini adalah perintah dari kepala sekte Fighting Evil Sekte. Dengan itu, tangannya gemetar saat dia mengeluarkan token segitiga ungu dan hampir tidak berhasil memasukkan energi spiritual ke dalamnya untuk membuatnya terbang ke depan. Mata Wang Lin berbinar. Dia memandang Jie Donglei dan kemudian pada token sebelum tiba-tiba menarik limuan mundur beberapa puluh kaki. Saat tubuh Wang Lin mundur, bayangan dari Ji Donglei tiba-tiba muncul di tempat Wang Lin berada dan berubah menjadi sinar energi pedang yang menusuk ke arahnya. Kecepatan Wang Lin sangat cepat, tetapi dia tidak bisa menandingi pedang terbang. Pada saat dia mundur sejauh 30 kaki, pedang terbang itu sudah mencapai dia. Pedang terbang ini sangat cepat. Itu tidak lebih lambat dari pedang kristal yang menggunakan teleportasi. Dalam sekejap mata, pedang terbang itu menembus dadanya, tapi dihentikan sejenak oleh rompi kulit naga. Jari Wang Lin menangkap tubuh pedang seperti sepasang cakar. Wajah Wang Lin muram. Pedang terbang musuh hampir mustahil untuk dilawan. Untungnya, dia berada cukup jauh untuk memiliki sedikit waktu untuk bereaksi, atau konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Pedang terbang itu bergetar sedikit sebelum patah menjadi dua dari tengah.
Api hitam muncul di mana pedang itu patah dan dengan cepat mengubah seluruh pedang menjadi debu. Saat api hitam muncul, Wang Lin dengan cepat melepaskannya dan dengan dingin menatap Jie Donglei, yang masih berada di puncak kepala naga. Jie Donglei memasang ekspresi menyesal saat tubuhnya berubah menjadi abu. Serangan terakhir ini adalah kartu asnya di dalam lubang dan rahasia terbesarnya. Ini, dia adalah seorang kultivator pedang. Wajah Limuan dipenuhi dengan keterkejutan. Adegan sebelumnya masih menyebabkan tubuhnya bergetar. Banyak orang di zaman kuno adalah pembudidaya pedang, tetapi saat ini, tidak banyak orang yang hanya membudidayakan pedang. Sebaliknya, mereka menggunakan pedang sebagai harta karun. Kecepatan dan kekuatan seorang pembudidaya pedang semuanya lebih kuat dari pembudidaya normal. Ada banyak metode kultivasi pedang, tetapi hanya dengan metode kultivasi pedang kualitas terbaik dan pedang berkualitas tinggi seseorang dapat benar-benar menggunakan kekuatan mengerikan dari seorang kultivator pedang. Budidaya pedang Jie Donglei tidak terlalu bagus, dan pedang terbangnya juga tidak bagus. Jika tidak, dengan kekuatannya sebagai kultivator pedang, dia akan dengan mudah menyingkirkan para pembudidaya di kota Nando alih-alih dipaksa untuk tinggal di sini. Jika dia bertarung satu lawan satu, maka pedang terbangnya sangat kuat, tapi dia tidak bisa membagi perhatiannya saat melawan banyak orang, jadi dia hanya punya satu kesempatan untuk bertindak. Jie Donglei mengirimkan inti pedangnya pada pukulan terakhir ini. Ini bisa dianggap sebagai inti emasnya. Ini direncanakan menjadi serangan terakhir yang mendadak, tapi sayangnya, gagal. Dengan kematian Jie Donglei, Mu Nan dan Mu Bei adalah yang paling bahagia. Mereka segera menyadari apa yang terjadi dan berlutut di depan Wang Lin. Selamat, Ketua Sekte. Sang Guanmo diam-diam mengutuk kedua bersaudara ini karena tidak tahu malu, tapi dia sendiri dengan cepat terbang ke arah Wang Lin dan membungkuk. Selamat, Guru, telah menjadi kepala sekte dari Fighting Evil Sect. 10 tetua dari pertarungan jahat sekte yang telah membentuk formasi pedang menyingkirkan pedang mereka. Mereka merasa sangat canggung. Setelah merenung sebentar, mereka semua membungkuk ke arah Wang Lin. Artinya jelas. Adapun puluhan ribu murid dalam formasi naga, mereka semua memiliki lebih dari 80% energi spiritual mereka digunakan oleh Jie Donglei. Mereka berjuang untuk berdiri saat mereka melihat Punish merah yang tampak seperti akan berdarah dan dengan keras menyambut Wang Lin. Wang Lin tidak merasakan kegembiraan dengan kematian Jie Donglei. Sebaliknya, dia merasa tidak berdaya. Tidak ada benar atau salah di dunia kultivasi. Hanya hukum rimba. Jika dia ingin bertahan hidup, maka dia harus menghancurkan semua yang mengancamnya. Dia membayangkan bahwa jika dia tidak datang ke sini sendiri, apa yang menunggunya adalah pembalasan tanpa akhir dari Fighting Evil Sekte. Jika dia ingin melindungi dirinya sendiri, maka dia harus memberitahu semua orang bahwa dia adalah seseorang yang tidak dapat mereka ganggu dan konsekuensi dari melakukan hal itu akan sangat serius. Tampilan kekuatan pertama Wang Lin di Laut Setan telah berakhir. Pertunjukan kekuatan pertama ini sangat sukses. Setidaknya dalam 1 juta kilometer dari kota Nando, tidak ada yang belum pernah mendengar tentang gunung mayat yang diciptakan Wang Lin. Setidaknya ini menghentikan lebih banyak orang untuk menjadi serakah atas perintah pembunuhan. Melihat puluhan ribu murid membungkuk di hadapannya, Wang Lin melihat ke arah laut dalam dan berpikir, Teng Huayuan, apakah itu makhluk abadi atau iblis? Selama aku bisa membalas dendam, apa salahnya menjadi iblis raja? Dia mengeluarkan senyum dingin saat tatapannya beralih ke Sang Guanmo. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah kepala sekte Fighting Evil Sekte, kata Wang Lin. Sang Guanmo terkejut. Dia akan berbicara, tetapi ketika dia melihat dingin di mata Wang Lin, dia dengan cepat menghentikan dirinya dan mengangguk. Siapkan kamar untukku. Saya akan berkultivasi dengan pintu tertutup. Wang Lin meraih Limuan dan terbang menuju Fighting Evil Sect. Ruangan itu dengan cepat disiapkan. Itu adalah kamar pribadi Jie Donglei, yang terletak di dalam kepala naga. Wang Lin duduk bersila dan menatap Limuan, yang memiliki ekspresi rumit di wajahnya, dan berkata, setelah kultivasi pintu tertutup saya selesai, saya akan membawa Anda kembali ke rumah. Sampai saat itu, Anda bebas melakukan apa yang Anda inginkan. Dengan itu, dia menutup matanya dan diam-diam berkultivasi. Limuan menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, dia berkata, terima kasih, dengan itu, dia merasakan jantungnya menegang saat dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Wang Lin membuka matanya.
Alih-alih kedinginan yang biasa, ada kebingungan. Kebingungan menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu, sampai ada sedikit kesedihan saat dia mengingat kembali pemandangan dari masa lalu. Taizu, kamu tidak muda lagi. Banyak orang datang untuk menanyakan tentang pernikahan dalam beberapa hari terakhir ini. Ibu mendengar bahwa yang abadi bisa menikah juga. Sejak kamu kembali, kamu harus tinggal sebentar. Ikutlah dengan ibu untuk melihat-lihat, dan jika kamu menemukan seseorang yang kamu sukai, maka kita bisa menyelesaikan masalah. Petik 2. Bocah kecil, orang lain seusiamu sudah punya anak berlarian di sekitar desa. Istriku, mengapa kamu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak berguna? Putra kami abadi. Apakah Anda mengerti apa yang abadi itu? Bagaimana dia bisa menjadikan manusia sebagai istri? Arti Taizu adalah bahwa dia akan menemukanmu sebagai menantu yang abadi. Petik 2. Apa yang begitu baik tentang menantu perempuan yang abadi? Seorang yang abadi tidak bisa pulang selama 5 tahun. Jika saya memiliki menantu perempuan yang abadi, mereka mungkin tidak akan pulang ke rumah sekali dalam 10 tahun. Petik 2. Baiklah, aku akan mendengarkan ayahmu. Jika standar Anda terlalu tinggi untuk salah satu gadis di desa untuk menarik perhatian Anda, maka ibu akan menunggu untuk melihat siapa yang Anda bawa kembali. Petik 2. Bu, kamu bisa yakin. Putra Anda pasti akan membawa Anda kembali menjadi menantu yang baik. Petik 2. Secara bertahap, 2 baris darah mengalir dari matanya saat dia mencengkeram tinjunya. Setelah sekian lama, dia menyeka air mata darah, membentur sisi dinding, dan mulut naga itu tertutup, tidak meninggalkan retakan. Kemudian, setelah menempatkan beberapa formasi lagi di sekelilingnya, Wang Lin memfokuskan indera keilahiannya pada surga yang menentang manik-manik di benaknya. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari kamar. Bahkan kata, menghukum pun menghilang. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin memasuki surga menentang manik setelah mencapai tahap formasi inti. Saat dia memasuki surga yang menentang manik, Sang Guanmo, yang mengelola sekte jahat yang melawan, gemetar karena dia bisa merasakan iblis yang menakutkan itu telah menghilang. Lebih tepatnya, esensi jiwanya menghilang tanpa jejak. Ini menyebabkan dia terkejut dan ketakutan saat dia dengan cepat terbang ke udara. Setelah beberapa saat, dia berbalik, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Li Muwan, yang baru saja turun dari kepala naga, terkejut saat dia mendongak sebelum menghela nafas. Di suatu tempat di surga menentang ruang manik, jiwa baru Si Tunan melayang di langit dengan kedua mata tertutup dan energi spiritual mengalir melalui tubuhnya. Di sisinya melayang 2 lampu putih redup. Wang Lin berdiri di bawah jiwa yang baru lahir dan memandangi 2 bola cahaya itu. Dia berlutut di tanah, bersujud, dan berkata, Bu, Ayah, Taizu pasti akan membawa kalian berdua kembali menjadi menantu yang baik, tapi sekarang bukan waktunya. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya ke arah jiwa baru Si Tunan. Matanya menunjukkan rasa syukur yang dalam saat dia berbisik, Situ, Anda dapat yakin, karena saya telah mencapai tahap formasi inti. Suatu hari nanti, saya akan mencapai tahap jiwa yang baru lahir, kemudian pembentukan jiwa, dan akhirnya transformasi jiwa sehingga saya dapat membawa Anda keluar dari sini. Lalu aku akan mencarikan mayat untukmu. Ini adalah janjiku padamu. Petik 2. Dengan itu, Wang Lin berdiri dan membungkuk di jiwa baru Si Tunan. Kemudian tubuhnya menghilang saat meninggalkan tempat ini. Bab 156 Aku akan melawannya sampai mati. Di dalam ruang rahasia di dalam kepala naga, cahaya berwarna pelangi muncul. Semakin banyak cahaya tiba-tiba berkumpul sampai sosok Wang Lin akhirnya terlihat. Saat dia muncul, jantung Sang Guanmo mulai berdetak dengan cepat. Dia bertanya-tanya teknik apa yang sedang dikembangkan iblis ini yang memungkinkan dia untuk menyembunyikan kehadirannya sepenuhnya. Sebelumnya, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan waktu ini untuk melarikan diri dari kendali Wang Lin, tetapi sekarang dia tidak berani memiliki ide-ide itu lagi. Li Muwan menyentuh skala naga seolah sedang menghitung sesuatu. Arusnya terlihat sangat anggun dan fokus saat dia menyentuh skala naga. Bahkan fluktuasi darah esensi jiwanya tidak mempengaruhinya. Perlahan-lahan, ekspresi pengertian muncul di matanya saat dia melihat potongan skala naga di depannya. Wang Lin muncul di dalam ruangan dan duduk dalam posisi lotus sebelum mengeluarkan tas pegangannya. Setelah membunuh semua pembudidaya itu, ada ratusan inti emas di dalam tas pegangannya.
Selain itu, hampir semua tas yang menampung para pembudidaya yang mati diambil oleh Wang Lin. Dia dengan cepat menyortir semuanya dan menemukan bahwa ada banyak harta karun dan pedang terbang. Namun, selain gulungan, tidak ada yang cukup bagus untuk menarik perhatian Wang Lin. Gulungan ini panjangnya sekitar 2 kaki dan setebal lengannya. Itu juga memancarkan sedikit energi spiritual. Wang Lin ingat bahwa itu berasal dari kultivator formasi inti yang sudah membukanya setengah jalan. Saat ini ada gelombang auman yang datang dari gulungan itu. Namun, kekuatan Sense Divine Ji Realm Wang Lin tidak terpengaruh oleh jumlah orang. Apakah itu satu orang atau kelompok, setelah itu melewati mereka, selama mereka berada di bawah tahap jiwa baru lahir, mereka akan mati. Menuju Ji Realm, Wang Lin masih memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Di bawah tekanan arai transfer di Foreign Battleground, dia jelas merasakan keberadaannya untuk pertama kalinya dan mendapatkan sedikit pemahaman. Tahun-tahun berikutnya penggunaan dan pertempuran memungkinkan dia untuk memahami kekuatan mengerikan Ji Realm. Namun, dia tidak tahu bahwa batas Ji Realm adalah Naschen Soul tahap akhir. Jika dia ingin memasuki tahap formasi jiwa dengan itu, kemungkinannya sangat rendah. Pemilik asli dari gulungan itu sudah mati, jadi rasa dewa yang tercetak di atasnya sudah lama menghilang. Wang Lin telah menanamkan akal ilahi pada gulungan itu, tetapi yang aneh adalah tidak ada yang berbeda dengan gulungan itu. Rasanya sama seperti sebelum dia menanamkan perasaan divinenya. Wang Lin dengan cepat menunjukkan ekspresi ketertarikan. Jika itu adalah harta karun biasa, dia akan bisa menggunakannya dengan bebas setelah menghapus indera ilahi pemilik sebelumnya dan mencetak miliknya sendiri. Selama itu bukan harta tingkat jiwa baru lahir, ini akan selalu benar. Dilihat dari fluktuasi energi spiritual yang berasal dari gulungan, itu tidak terasa seperti harta tingkat jiwa yang baru lahir. Wang Lin memiliki beberapa harta tingkat jiwa baru lahir sendiri, salah satunya adalah giok pelindung yang diberikan kepadanya oleh pembudidaya jiwa baru lahir Hou Fen, Zhou Jin. Fitur yang paling menonjol dari harta tingkat jiwa baru lahir adalah fluktuasi energi spiritual yang kuat yang mereka pancarkan. Harta karun formasi inti tidak pernah bisa dibandingkan dengannya. Selain giok, ada pedang terbang yang bisa berteleportasi. Menurut tebakannya, itu juga harta tingkat jiwa yang baru lahir. Jika dia tidak memurnikannya dengan darah, tidak mungkin dia bisa menggunakannya tanpa memurnikannya untuk waktu yang sangat lama. Berpikir tentang ini, dia tidak bisa membantu tetapi teringat pada sarung pedang kuno. Saat dikombinasikan dengan pedang terbang, itu bisa meningkatkan kekuatan pedang terbang. Bahkan si Tunan tidak bisa melihat sifat aslinya. Setidaknya harus melampaui level jiwa baru lahir, mungkin formasi jiwa, atau bahkan harta transformasi jiwa. Lagi pula, tidak banyak si Tunan yang tidak bisa melihat. Wang Lin menghela nafas. Itu hancur ketika Teng Huayuan menghancurkan tas pegangannya. Kemudian Wang Lin tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Jika harta karun itu memang berkualitas tinggi, maka Teng Huayuan seharusnya tidak bisa menghancurkannya. Jika itu tidak hancur, lalu kemana sarung pedang itu bisa pergi? Mata Wang Lin berbinar saat dia meletakkan gulungan itu dan tiba-tiba berdiri. Dia berjalan mondar-mandir sebentar sebelum memasukkan beberapa bahan berkualitas rendah ke dalam tas pegangan. Kemudian dia mengumpulkan sedikit energi spiritual di jarinya dan mengubah kantong itu menjadi debu. Mata Wang Lin terfokus pada tas pegangan yang berubah menjadi debu. Kemudian dia mencobanya beberapa kali sebelum sedikit pemahaman muncul di matanya. Meskipun tas tempat penyimpanannya hancur, barang-barang di dalamnya tidak. Ruang di dalam tas itu seperti lemari besi tanpa batas dengan tas itu sendiri sebagai kuncinya. Meskipun kuncinya rusak, lemari besi itu akan selamanya tertutup dengan barang-barang yang masih ada di dalamnya. Jika dia bisa menemukan cara untuk membukanya lagi, maka tidak mustahil untuk mengambil kembali apa yang ada di dalamnya. Wang Lin merenung sebentar. Dia kemudian duduk dalam posisi lotus lagi. Melihat gulungan itu, tampaknya bukan harta karun tingkat jiwa baru lahir, tetapi Wang Lin tidak bisa menebak mengapa dia tidak mendapatkan perasaan dia bisa mengendalikannya seperti yang dia inginkan setelah dia menanamkan akal ilahi ke dalamnya. Setelah berpikir sebentar, dia tiba-tiba membuka gulungan itu. Ekspresinya menjadi serius. Seluruh gulungan itu benar-benar hitam tanpa gambar apapun. Melihatnya, Wang Lin tiba-tiba merasakan bahaya yang datang dari gulungan itu. Sepasang mata segitiga di atas kertas hitam tiba-tiba terbuka.
Kemudian suara gemuruh keras datang dari dalam gulungan itu, menyebabkannya bergetar. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk segera menutup gulungan itu. Deru itu perlahan menjadi lebih lembut dan lembut sampai benar-benar menghilang. Keringat menutupi dahi Wang Lin. Saat raungan keluar, Wang Lin bisa merasakan bahwa kekuatannya tidak kurang dari naga yang telah mati di lembah ke-14. Satu-satunya perbedaan adalah energi spiritual terperangkap di dalam gulungan itu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa dia masih tidak bisa menggunakan gulungan ini bahkan setelah menanamkan perasaan divinenya ke dalamnya. Gulungan ini hanya segel. Kekuatan sebenarnya dari harta karun ini berasal dari makhluk roh yang terperangkap di dalamnya. Setelah dengan hati-hati menyimpan gulungan itu, Wang Lin mulai merenung. Setelah sekian lama, dia mengeluarkan inti emas dari tas pegangannya. Warnanya sudah gelap. Dia merenung sebentar sebelum mengeluarkan lebih dari 100 inti emas. Semuanya redup, memancarkan perasaan mati. Jika di masa lalu, Wang Lin akan segera melahapnya begitu dia mendapatkannya, tetapi dalam perjalanan ke sini, Li Muan mengatakan kepadanya bahwa meskipun melahap inti emas akan meningkatkan tingkat kultivasinya, itu juga akan menyebabkan energi spiritualnya menjadi ternoda, serta menyebabkan energi spiritual dalam tubuhnya menjadi berantakan. Juga, inti emas memiliki sifat yang berbeda. Jika terlalu banyak kebalikannya yang diserap, itu akan membuat energi spiritualnya menjadi gila, membuatnya kehilangan kendali dan menjadi gila separuh waktu. Setelah mendengar ini, meskipun Wang Lin tidak mau, dia menolak ide untuk mengkonsumsinya secara langsung. Menurut Li Muan, memakannya tidak akan menimbulkan efek negatif jika dimurnikan terlebih dahulu melalui metode 5 elemen. Hanya saja jenis keterampilan pemurnian ini dianggap sebagai metode iblis, jadi dia hanya pernah mendengarnya. Wang Lin merenung sedikit sebelum memasukkan semuanya ke dalam satu tas pegangan ketika dia menemukan metode pemurnian 5 elemen. Kemudian Wang Lin mengeluarkan urat naganya. Dengan jentikan lembut, iblis terbang keluar. Iblis terbang mengelilingi ruangan sekali sebelum melihat Wang Lin dengan ekspresi sedih. Lampu merah pada iblis jauh lebih kaya dari sebelumnya. Wang Lin menatapnya dengan ekspresi dingin dan berkata, sampai sejauh mana tingkat kultivasi Anda pulih? Iblis dengan hati-hati mundur dan berkata, saya baru pulih hingga tahap akhir dari pendirian yayasan. Jika bukan karena pedang itu mencuri dariku, aku bisa pulih ke formasi inti. Petik 2. Wang Lin mencibir dan menatap iblis. Iblis merasa rambutnya berdiri dari tatapannya. Dia mundur lebih banyak dan kemudian bergumam, saya berada di puncak pembentukan yayasan tahap akhir, hanya satu langkah dari tahap formasi inti. Dengan itu, dia diam-diam mengutuk dan berpikir bahwa jika Wang Lin terus mendorongnya, maka dia akan pergi dan melawannya dengan sekuat tenaga. Tapi ini hanya sebuah ide. Iblis percaya bahwa meskipun dia memberikan segalanya, dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik darinya. Mata Wang Lin menjadi dingin dan tangannya terulur. Iblis menjerit. Dia ingin menghindar, tetapi dia menemukan formasi di sekitarnya. Dia hanya bisa melihat dirinya sendiri ditangkap dan dibawa ke arah Wang Lin. Wang Lin mencari ke seluruh tubuh iblis. Sedikit demi sedikit, irisan warna merah terus bermunculan hingga inti emas muncul di tubuh iblis yang seperti gas. Kemarahan iblis dengan cepat menghilang. Dia dengan malu-malu berkata, apa ini? Kapan saya membentuk inti saya? Saya pasti melahap terlalu banyak dan membentuknya tanpa disadari. Saat dia berbicara, dia melihat tatapan dingin Wang Lin dan berhenti berbicara. Wang Lin merenung sebentar sebelum tiba-tiba bertanya, kamu memulihkan ingatanmu. Iblis segera gemetar. Ini adalah rahasia terbesarnya. Ketika dia mencapai tahap formasi inti, sesuatu yang ekstra tiba-tiba muncul di benaknya, tetapi dia tidak berani memberitahu Wang Lin. Sekarang dia dilihat oleh Wang Lin, dia segera menjadi takut. Dia terus berpikir di dalam hatinya, haruskah saya melawan dia? Pertarungan. Tidak, saya tidak berpikir saya bisa mengalahkan dia, saya telah memutuskan, saya akan keluar. Petik 2. Dia baru saja memutuskan dan siap untuk bertindak ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat lampu merah di dalam mata Wang Lin. Dia segera menyadari bahwa keadaan menjadi buruk ketika dia tiba-tiba menjerit kesakitan karena kesakitan. Asap hijau keluar dari tubuhnya dan bahkan inti emasnya menyusut. Chi Realm Divine Sense milik Wang Lin awalnya tidak akan sekuat ini, tapi dia dulunya adalah pemakan jiwa. Tekanan dan kemampuan pemakan jiwa masih ada. Ini membuat Wang Lin menjadi kelemahan terbesar iblis.
Setelah iblis berteriak beberapa saat, Wang Lin menarik Ji Realm Divine Sense miliknya. Iblis berdiri di sana dengan gemetar. Semua jejak perlawanan hilang. Sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi patuh. Dia tidak takut pada siapapun kecuali Wang Lin. Jika Wang Lin bertahan selama setengah jam, maka inti emasnya yang baru terbentuk akan hancur. Wang Lin dengan tenang berkata, keluarkan semua jiwa yang kamu makan. Bab 157 Kulit yang sedih dan indah. Wajah iblis segera menjadi sangat suram saat dia perlahan meludahkan jiwa satu demi satu. Setelah memuntahkan lebih dari 40 jiwa, inti emasnya diambang kehancuran. Wang Lin melambaikan tangannya dan 43 jiwa terbang ke dahinya. Mereka memasuki kesadarannya dan melayang di samping jiwa kultivator formasi inti dari Xuan Wu. Petir merah Ji Realm terbang melalui setiap jiwa. Saat mereka menghilang, Wang Lin bisa merasakan jiwanya sendiri menjadi sedikit lebih kuat. Iblis diam-diam sedikit rileks saat dia menatap Wang Lin tapi mengeluh di dalam hatinya, ini terlalu berlebihan. Ini semua adalah jiwa yang berhasil aku curi dari pedang sialan itu. Cepat atau lambat, aku akan membalas dendam. Tunggu saja sampai kultivasi saya pulih ke tahap jiwa baru lahir. Petik 2. Tepat ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia akan berurusan dengan Wang Lin begitu dia pulih ke tahap Nas Chen Soul, tubuhnya ditangkap oleh Wang Lin dan dilemparkan kembali ke tendon naga. Iblis menghela nafas frustasi. Dorongan untuk melawan Wang Lin muncul lagi. Namun, dorongan itu mereda lagi ketika dia berpikir tentang bagaimana dia tidak akan mendapatkan hasil yang baik bahkan jika dia menghancurkan inti emasnya. Setelah meneguk cairan roh, Wang Lin duduk untuk berkultivasi. Setelah memikirkan tentang kekuatan metode budidaya pedang Jie Donglei, dia mengeluarkan beberapa ratus batu roh. Dia akan menggunakan ini untuk menempatkan beberapa ratus lapisan formasi pertahanan cangkang penyu pada dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan semua ini, dia menarik napas dalam-dalam dan menabrak sisi dinding. Mulut naga itu perlahan terbuka. Dia bangkit dan keluar. Saat dia berjalan keluar dari mulut naga, dia melihat sesosok tubuh yang menawan dan halus berdiri di dekat ekor naga. Ekspresi Limuwan tampak kuyu, tapi matanya bersinar saat dia menatap salah satu sisik di ekor naga itu. Sang Guanmo berdiri di sampingnya dengan mutiara yang bersinar, memberikan penerangan untuknya. Wang Lin tetap diam. Kali ini, kultivasi pintu tertutupnya tidak butuh waktu lama, tetapi dari penampilan Limuwan, dia tidak pergi sama sekali. Dia menghela nafas dalam hatinya saat dia melompat ke bawah. Tubuhnya meluncur di sepanjang naga dan mendarat di belakangnya. Ketika Sang Guanmo melihat Wang Lin, dia segera memasukkan lebih banyak energi spiritual ke dalam ratna untuk membuatnya bersinar lebih terang. Dia juga memaksa keringat untuk muncul di dahinya agar terlihat seperti dia sedang fokus. Wang Lin memperhatikan wajah lembutnya membuat ekspresi serius. Alisnya, yang seindah lukisan, berkerut, dan dia menggigit bibir bawahnya saat dia dengan hati-hati memeriksa sisik. Angin sepoi-sepoi bertiup, menggerakkan beberapa helai rambutnya. Suara Wang Lin lembut saat dia perlahan berkata, ayo kita pergi, aku akan mengantarmu pulang. Jari-jari Li Muwan gemetar. Dia mengangkat kepalanya ke arah Wang Lin dan menatapnya lama sebelum berbisik, apakah kamu benar-benar akan mengirim saya kembali? Wang Lin menghindari tatapan Li Muwan dan mengangguk. Li Muwan terkekeh, tapi tawa kecil ini mengandung jejak ketidakberdayaan. Dia berdiri, merapikan pakaiannya, dan berkata, beri aku waktu 3 hari, oke. Wang Lin menatapnya sekali sebelum melayang kembali ke kepala naga dan duduk dalam posisi lotus. Li Muwan mengeluarkan sepotong batu giok dari tasnya yang dipegangnya dan meletakkannya di dahinya. Setelah merekam pola tangga nada yang dia hafal, dia menoleh ke Sang Guanmo dan dengan tenang berkata, siapkan ruangan untukku. Sang Guanmo dengan cepat setuju. Dia merasa dia salah tentang apa yang dia lihat saat itu. Hubungan iblis dan gadis kecil ini bukanlah seperti yang dia pikirkan. Di dalam ruangan, Li Muwan dengan tenang duduk di tanah saat pemandangan dari beberapa tahun terakhir ini terlintas di matanya. Dari saat dia dikejar oleh kultivator formasi inti dari Xuan Wu, hingga diselamatkan oleh Wang Lin, dan keduanya melarikan diri bersama. Kemudian dikejar oleh binatang api dan menerobos binatang api ke Laut Iblis. Membuat gua tempat dia fokus pada alkimia dan dia fokus pada kultivasi, sampai dia pergi selama 3 tahun dan membawanya kembali ke Tungku Pil. Ketika dia kembali, dia dikejar oleh pembudidaya formasi inti.
Dia kemudian bisa mencapai tahap formasi inti dan mengukir jalur darah. Ketika Wang Lin mencapai tahap formasi inti, seorang gadis lemah seperti dirinya keluar untuk menghadapi pembudidaya iblis formasi inti itu sendiri. Tepat saat dia akan bunuh diri, Wang Lin tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Dia tidak bisa memahami perubahan mendadak ini. Itu menyebabkan tubuhnya melemah dan dia akan jatuh ketika dia menangkapnya. Jangan bergerak. Aku mengajakmu untuk membunuh orang. Kalimat ini terus bergema di telinga Lim Wuan. Memikirkan kalimat itu membuat banyak perasaan rumit muncul di hatinya dan wajahnya memerah. Sepanjang jalan, dia memikirkannya berkali-kali dan tidak bisa menahan senyum pahit tentang itu. Namun, saat Wang Lin terbunuh di sini, kalimat itu sangat membebani hatinya. Lim Wuan bergumam, aku membawamu untuk membunuh orang, bibirnya melengkung menjadi senyuman tipis saat dia menarik napas. Orang lain akan membawaku untuk melihat bulan yang indah atau matahari terbenam, namun dia membawaku untuk membunuh orang. Tak lama kemudian, dia menghembuskan napas dan bergumam, selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menanyakan nama saya dan saya juga masih tidak tahu siapa namanya. Mungkin di matanya, nama saya tidak penting. Yang penting adalah aku tahu alkimia, sekarang setelah pilnya disempurnakan, kurasa aku telah kehilangan nilai diriku. Memikirkan hal ini, perasaan rumit di hatinya menjadi semakin kuat hingga menjadi sakit yang menusuk jantung. Aliran darah keluar dari sudut mulutnya. Garis darah yang kontras dengan kecantikannya yang tak bernoda sangat mengejutkan. Istilah kecantikan yang menyedihkan sangat cocok untuknya saat ini. Setelah waktu yang lama, dia menggigit bibir bawahnya dan mengeluarkan potongan sisik giok dari tasnya. Ada total 18.874, sama dengan jumlah sisik pada naga itu. Sebelumnya, Jie Donglei tidak memiliki cukup murid untuk berdiri di setiap skala. Potongan sisik giok ini adalah buah dari usaha setengah bulan terakhirnya tanpa tidur. Dia menghabiskan seluruh waktu itu untuk merekam setiap tangga nada. Jumlah stres mental yang dia kumpulkan menghabiskan setidaknya 5 tahun hidupnya. Hanya saja Lim Wuan tidak peduli tentang semua itu lagi. Dia mengambil timbangan satu per satu dan menghubungkannya. Terkadang dia bahkan mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Pertama dia menggabungkan hampir 20.000 keping giok menjadi 10.000 keping, lalu 5.000 keping, dan seterusnya. 3 hari kemudian, wajah Lim Wuan menjadi pucat dan tubuhnya sangat lemah. Dia merasa seperti dia akan jatuh jika angin bertiup ke arahnya. Dia berjalan keluar gua dengan bersandar di dinding. Wang Lin sedang memegang sebuah benda yang telah dia pelajari selama 3 hari terakhir di tangannya. Ketika Lim Wuan keluar, dia menyingkirkan benda itu sebelum melompat ke hadapannya. Ketika dia melihatnya dengan wajah yang semakin lelah, dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu lakukan dalam 3 hari terakhir? Minumlah ini. Dia mengeluarkan botol giok yang berisi 300 tetes cairan spiritual dan meletakkannya di tangan Lim Wuan. Lim Wuan menyimpan botol giok itu seperti harta karun dan berbisik, terima kasih, kakak senior. Saya baik-baik saja. Mari kita pergi. Dengan itu, wajahnya kembali berwarna saat dia bersandar di bahu Wang Lin dan berkata, ayo pulang. Wang Lin merenung untuk waktu yang lama sebelum melingkarkan tangan kirinya di pinggang Lim Wuan. Tubuhnya segera terbang ke udara dan membelah jalan di kabut di depan mereka, lalu keduanya dengan cepat menghilang ke langit. Bunga plum adalah hal yang elegan. Jika di sana ada sedikit emas, itu akan terlihat terlalu megah. Namun, warna merah di tengah itu mengubah seluruh nuansa bunga. Dari yang biasa hingga yang menakjubkan, dari yang elegan hingga yang aneh. Ada banyak pembudidaya yang berbicara satu sama lain di penginapan, tetapi ketika lelaki tua itu masuk, pembicaraan berhenti. Beberapa tatapan mengarah ke pria tua itu sebelum mereka ditarik. Setelah lelaki tua itu memasuki penginapan, dia bahkan tidak melihat sekeliling dan duduk di kursi dekat jendela. Setelah memesan anggur ringan, dia duduk di sana dan minum sendiri. Alisnya terkadang berkerut dan terkadang mengendur. Hatinya jelas sangat berat. Pada saat ini, pembicaraan di penginapan kembali. Di salah satu meja, beberapa kultivator mengungkapkan ekspresi khawatir dan berbisik, iblis itu membunuh jalannya ke sini dan kemudian bertarung dengan Jie Donglei dari Sekte Jahat Fighting Evil selama 3 hari 3 malam. Akhirnya, dia menggunakan harta sihir misterius untuk membunuh Jie Donglei dalam sekejap dan kemudian mencambuk tubuhnya selama 7 hari 7 malam. Hehe, saya pikir Nandou City akan memiliki pemilik baru. Petik 2.
Ekspresi lelaki tua itu berubah ketika dia mendengar kata-kata, harta karun ajaib misterius. Seorang kultivator berwajah bulat mengungkapkan tampilan yang mengingatkan dan menghela nafas. Hehe, jadi bagaimana? Saya pribadi melihat iblis itu sendiri. Saat itu, langit dipenuhi dengan tubuh yang telah dia jebak. Setidaknya ada 1.000 mayat diseret di belakangnya. Iblis itu benar-benar tahu bagaimana menikmati dirinya sendiri. Dia bahkan menggendong seorang gadis cantik di pelukannya saat dia terbang melintasi langit. Adegan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup saya. Orang tua itu sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri. Seorang pemuda berwajah dingin mengambil minuman dan mencibir, "Kalian harus diam." Saya mendengar bahwa orang itu mengembangkan mantra kematian yang sangat keji dan membencinya ketika orang-orang membicarakannya. Hati-hati, jika kata-kata mencapai telinganya, kalian akan mati tanpa kuburan. Petik 2. Saat lelaki tua itu mendengar kata-kata, mantra kematian, matanya langsung bersinar. Pria muda itu mencibir saat dia meneguk lagi. Menurutku, karena orang itu memiliki perintah pembunuhan padanya, jika dia masih di dalam Nando City, maka dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Saat ini tidak ada pembudidaya jiwa yang baru lahir di dekat kota Nando, tetapi begitu berita menyebar, pembudidaya jiwa yang baru lahir mungkin akan menuju ke sini. Jika saya jadi dia, saya akan menemukan tempat untuk bersembunyi 100 hari ini. Petik 2. Perintah pembunuhan ratusan hari. Mata lelaki tua itu segera berbinar lebih terang. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan wajah pemuda itu segera memerah saat lehernya dicengkeram oleh paksa dan menepi yang tak terlihat. Wah, lelaki tua ini sangat tertarik dengan orang yang kamu bicarakan. Bisakah Anda ceritakan tentang dia secara detail? Bab 158 Kabut berubah ke laut. Penginapan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Mata semua orang tertuju pada lelaki tua berjubah hijau itu. Orang tua itu memegang pria muda di tangannya dan dengan dingin menatap semua orang. Mata seperti kilat, ketiga kata ini muncul di benak para pembudidaya sekitarnya. Mereka merasa seperti seluruh makhluk mereka terlihat dan seember air dingin dituangkan ke atas kepala mereka pada saat yang bersamaan. Cangkir kultivator formasi inti tahap awal segera jatuh ke tanah saat dia dengan cepat menundukkan kepalanya, matanya dipenuhi teror. Dia diam-diam mengerang, perasaan ini, seharusnya jiwa yang baru lahir. Orang tua itu menarik pandangannya dan mengendurkan tangannya. Leher pemuda itu tertutup memar hitam. Orang tua itu menuangkan secangkir untuknya, meminumnya, dan perlahan berkata, "Bicaralah, bagaimana semua ini bisa terjadi?" Pemuda itu bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Dengan kultivasi pendirian yayasan tahap akhir, dia tidak dapat melihat melalui lelaki tua ini sama sekali. Namun, dengan pengalamannya bertahun-tahun, dia tahu bahwa orang tua ini setidaknya adalah formasi inti tahap menengah, atau bahkan pembudidaya formasi inti tahap akhir. Orang itu tiba-tiba muncul setengah bulan yang lalu, membunuh 10 tetua sekte jahat fighting, dan untuk beberapa alasan diberi tag dengan perintah pembunuhan, pemuda itu menjelaskan semua yang dia tahu secara rinci. Orang tua itu menutup matanya dan dengan santai melambaikan tangannya. Mata pemuda itu melebar saat seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut darah dan kemudian angin aneh datang dan membawa kabut darah itu pergi. Para pembudidaya di penginapan semuanya ketakutan. Mereka ingin pergi, tetapi tidak ada yang berani bergerak lebih dulu. Orang tua itu merenung sedikit. Dia membuka matanya saat dia mengunci ke kultivator formasi inti tahap awal dan berkata, "Kamu, datang ke sini." Tubuh kultivator formasi inti bergetar saat dia dengan cepat berdiri dan tiba satu kaki jauhnya dari lelaki tua itu. Dengan suara gemetar, dia dengan hormat berkata, "Junior Sumu menyapa senior. Apapun kebutuhan seniornya, tolong tanyakan." Junior bersumpah pada inti emas saya sendiri bahwa semua yang saya katakan adalah benar, kasihanilah. Petik 2. Orang tua itu menuangkan secangkir anggur. Setelah meminumnya, dia berkata, "Sejak saya memasuki penginapan, setiap kali orang itu dibesarkan, energi spiritual dalam tubuh Anda menjadi tidak terkendali. Saya kira Anda pasti pernah melihatnya secara langsung." Petik 2. Sumu menarik napas dalam-dalam. Ketakutan berlama-lama di matanya saat dia berbisik, Junior memang pernah melihat iblis itu secara langsung. Apa tingkat kultivasinya? Cahaya misterius muncul di mata lelaki tua itu saat dia mengajukan pertanyaan.
Dia sangat ingin mengetahui hal ini. Ini juga mengapa dia membunuh pemuda itu. Pemuda itu telah mengatakan banyak hal yang tidak berguna tetapi tidak pernah mengatakan tingkat kultivasi orang itu. Formasi inti tahap awal. Sumu merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia dengan cepat menambahkan, "Senior, orang tersebut sepertinya dia baru pada tahap awal formasi inti, tetapi dia memiliki dua harta." Mendengar kata-kata, dua harta karun, meskipun ekspresi lelaki tua itu tetap sama, dia menjadi waspada. Salah satunya adalah pedang terbang yang bisa berteleportasi. Orang tua itu merasa sedikit kecewa saat dia menuangkan secangkir anggur dan meminumnya. Sumu dengan hati-hati mengamati lelaki tua itu sambil dengan gugup berkata, "Ada satu lagi." Itu, Junior juga benar-benar tidak mengerti apa itu. "Saya hanya melihat lampu merah dan ada sesuatu di dalam lampu merah. Namun, siapapun yang tersentuh oleh lampu merah akan mati dan tubuhnya berubah menjadi kerangka." Petik 2. Orang tua itu merenung sebentar, lalu berdiri, menjatuhkan sepotong batu roh berkualitas rendah, dan meraih Sumu. Keduanya langsung menempuh jarak lebih dari 1000 kilometer. Saat dia pergi, semua pembudidaya di penginapan dipenuhi dengan teror. Tiga kata di benak semua orang adalah, kultivator jiwa baru lahir. Di bawah bimbingan Sumu, lelaki tua itu berteleportasi ke sekte jahat berjuang hanya dalam waktu setengah jam. Dia menyebarkan akal ilahi yang kuat dan menemukan Sang Guanmo. Yang mengejutkan Sang Guanmo, lelaki tua itu dapat mengambil setetes darah esensi jiwanya lagi untuk menggunakan koneksi antara dua tetes untuk melacak Wang Lin. Dia kemudian melempar Sumu ke bawah dan dengan cepat pergi. Adapun Wang Lin, dia bergerak sangat cepat sambil menggendong Li Muwan. Pedang terbang membuat celah menembus kabut tebal lautan iblis. Laut iblis dikelilingi kabut sepanjang tahun, tapi hanya 1 bulan dari setiap tahun, kabut berubah menjadi air. Selama bertahun-tahun Wang Lin tinggal di Laut Setan, karena dia berada dalam budidaya pintu tertutup, dia tidak menemukan fenomena ini. 1 bulan setelah dia memasuki lembah ke-14, kabut berubah menjadi laut. Ini terjadi setiap tahun selama 3 tahun yang dia habiskan di sana, dan sekarang akan terjadi lagi. Li Muwan berbeda. Dia secara pribadi mengalaminya setiap tahun. Dengan perlindungan formasi, air laut tidak bisa masuk ke dalam gua, tapi dia bisa dengan jelas melihat laut biru yang dalam di luar, bersama dengan beberapa makhluk roh langka yang akan berenang. Waktu hampir 4 tahun berarti kabut telah berubah menjadi laut 4 kali. Setiap kali, Li Muwan secara pribadi akan mengatur formasi dan hanya bersantai setelah selesai. Kabut bahkan lebih tebal sekarang dibandingkan saat mereka pertama kali tiba di Laut Iblis. Beberapa bagian kabut sudah berubah menjadi air. Saat keduanya terbang lebih tinggi, kabut semakin tebal, sampai terasa seperti mereka berenang di air. Li Muwan berbisik, "Ini akan berubah menjadi laut." Wang Lin tidak menjawab. Dia tiba-tiba berhenti untuk melihat ke belakang dan mulai mengamati kabut di sekitarnya. Dia bisa melihat bahwa kabut yang bergerak perlahan bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Seolah-olah itu didorong ke depan. Bahkan beberapa makhluk di sekitarnya bergerak ke segala arah kecuali ke depan. Li Muwan melihat ekspresi Wang Lin dan berbisik, "Ada apa, kakak?" "Tidak ada." Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia terbang ke depan lebih cepat. Dia merasa sangat tidak nyaman. Dari pergerakan kabut, terlihat jelas seseorang sedang terbang ke arah ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang yang mengejar dari belakang pasti seorang kultivator yang sangat kuat. Tidak mungkin menghasilkan efek dorongan ini pada kabut jika tidak. Juga, makhluk-makhluk di sekitarnya tersebar ke segala arah kecuali ke depan. Ini membuat Wang Lin semakin yakin bahwa ada seseorang yang mendekat dari belakang. Faktanya, ini sangat mudah untuk dijelaskan. Jika ada sekelompok ikan kecil berenang di air dan kemudian pedang yang sangat cepat terbang melalui mereka, mereka akan segera menyebar ke segala arah kecuali ke depan. Wang Lin banyak bermain di sungai dekat desa dengan anak-anak lain ketika dia masih kecil. Setelah melihat ini terjadi, dia dapat membuat koneksi dan mendeteksi ketidaknormalan. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengeluarkan cairan roh dan meneguknya. Inti emas di tubuhnya dengan cepat berputar karena menyerap energi spiritual dalam cairan, memungkinkannya untuk melepaskan lebih banyak energi spiritual. Ini mengakibatkan kecepatannya meningkat. Li Muwan bisa merasakan kegugupan Wang Lin. Dia dengan cepat mengeluarkan beberapa bahan dan membuat beberapa formasi sederhana untuk dilemparkan ke belakangnya.
Wang Lin melihat ke belakangnya dan mengungkapkan ekspresi kekaguman. Li Muan merasakan rasa manis di hatinya, tetapi dia telah menggunakan terlalu banyak energi sebelumnya, jadi sekarang dia merasa seperti tidak ada kekuatan lagi. Ketika dia melihat kecepatan Wang Lin meningkat setelah meminum cairan roh, dia sedikit ragu-ragu sebelum mengeluarkan botol cairan roh yang diberikan Wang Lin padanya. Dia minum beberapa tetes dan langsung terkejut. Dia dengan hati-hati menyimpannya dan terus membuat formasi kecil itu. Saat keduanya terbang lebih tinggi, kekuatan tak terlihat akhirnya muncul. Ini adalah tekanan laut yang unik di Laut Setan. Siapapun yang mencoba pergi harus menghadapi tekanan ini. 70.000 kilometer di belakang Wang Lin, lelaki tua itu menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan labu hijau. Labu segera tumbuh hingga 100 kali ukuran aslinya. Orang tua itu dengan santai duduk di atas labu yang terbang ke depan. Berkat labu tersebut, kecepatannya setidaknya menjadi 2 kali lipat. Saat Wang Lin bergerak, dia bisa merasakan kekuatan dorong kabut semakin kuat. Meskipun beberapa di antaranya disebabkan oleh kecepatannya sendiri, jelas bahwa orang yang mengejarnya telah meningkatkan kecepatannya melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Kabut di Laut Setan telah menipis banyak saat air mulai muncul. Jika seseorang melihat dari atas lautan iblis, maka mereka akan melihat bahwa kabut cukup tipis untuk melihat tembus. Di bawah sinar bulan, laut iblis berkilau. Seolah-olah lapisan air telah terbentuk. Air dengan cepat menyebar seiring berjalannya waktu dan ombak menderu saat menghantam daratan. Orang tua itu mengerutkan kening dari tempat duduknya di labu. Di hadapannya ada formasi aktif yang ditempatkan dengan baik. Meskipun bentukannya lemah dan dia tidak mempermasalahkannya, jika dia terus menabrak mereka satu persatu, mereka masih akan menghalanginya. Orang tua itu mendengus sambil melambaikan tangannya dan menamparkan labu tersebut. Segel di labu terbuka dan kekuatan yang kuat didorong keluar. Riak mulai menyebar dari mulut labu. Semua formasi yang disentuh riak itu langsung hancur. Bahkan kabut dan air laut disingkirkan, menciptakan terowongan ke depan. Orang tua itu duduk di atas labu saat dia dengan cepat menyerbu ke dalam terowongan. Tubuh Wang Lin sudah dibasahi air. Dia meneguk cairan roh lagi dan dengan cepat menyerbu maju ke laut yang turun. Dia memeluk Li Muan dan mendorong tubuhnya ke depan. Tubuhnya bergerak di air seperti ikan. Segera, dia bisa melihat permukaan. Matanya menjadi dingin saat dia menunjuk ke depan dan pedang terbang itu tiba-tiba menghilang. Kemudian Wang Lin menyeret Li Muan keluar dari air seperti pedang yang menembus langit. Saat keduanya keluar dari air, mereka menghilang dalam jejak cahaya. Pedang kristal itu bergerak seirama dengan ombak, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Setengah jam kemudian, pusaran besar muncul di laut. Pusaran itu lebarnya sekitar 100 meter dan bergerak ke satu arah. Ada terowongan hitam yang terhubung ke dasar laut iblis di tengah pusaran. Labu hijau perlahan naik dari dalam terowongan. Bab 159 Orang tua berjubah hijau. Orang tua berjubah hijau duduk di atas labu dan menatap ke langit. Dia menamparkan labu tersebut dan baru saja akan terbang ke atas saat ekspresinya berubah. Dia mengangkat 2 jari dan mencubit cahaya kristal yang tiba-tiba muncul di depan wajahnya. Dia mencibir, tapi seringai itu segera berubah. Cahaya kristal di antara jari-jarinya perlahan menghilang. Itu adalah bayangan. Orang tua itu tiba-tiba menggerakkan kepalanya saat cahaya kristal menyapu wajahnya. Cahaya kristal berkedip beberapa kali sebelum menghilang. Orang tua itu tidak berhenti, tapi wajahnya muram. Dia menyeka darah dari pipinya dengan jarinya, lalu dia meletakkan jari ini di sebelah mulutnya dan menjilat darahnya sebelum menutup matanya untuk berpikir. Orang kecil ini sangat berani. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan menamparkan labu tersebut. Labu itu menyusut kembali ke ukuran aslinya. Dia membuka labu dan minum. Cairan di dalamnya mengeluarkan aroma manis anggur. Hou Fan. Meskipun bencana binatang api diselesaikan oleh negara kultivasi peringkat 4, energi spiritual di sana dipenuhi dengan elemen api, sehingga tidak mungkin untuk berkultivasi. Menambahkan fakta bahwa tanahnya terlalu panas, negara itu sebagian besar tertutup lava dan gunung berapi terus meletus, mengubah kerajaan Fana menjadi sepetak tanah kosong. Kota bekas kekaisaran tertutup lahar dan semua bangunan hilang. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa di Hou Fan. Seluruh negeri itu seperti kuburan yang sunyi. Wang Lin dan Li Muan dengan cepat terbang melintasi negara itu.
Mereka berdua diam-diam merenung saat melihat apa yang terjadi dengan Hou Fan. Meskipun Wang Lin memiliki perasaan campur aduk tentang semua ini, jika bukan karena surga menentang manik yang menyerap roh api, maka dia pasti sudah dilahap olehnya. Semua ini hanya bisa dianggap kebetulan. Tidak ada benar atau salah. Jika dia diberi pilihan pada saat itu, bahkan mengetahui hasilnya, dia akan tetap melakukan hal yang sama. Keduanya terbang melintasi langit seperti bintang jatuh. Segera, mereka melewati tempat mereka pertama kali bertemu. Li Muan memandang Wang Lin tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Adapun Wang Lin, dia memikirkan orang yang mengejar mereka dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Wang Lin tiba-tiba mengulurkan lengannya di belakangnya dan pedang kristal terbang mendarat di tangannya. Wang Lin tiba-tiba berhenti saat dia menatap jejak darah di pedang terbang. Dia mengoleskan darah ke tangannya dan kemudian, setelah menatapnya beberapa saat, ekspresinya menjadi sangat tidak tenang. Dia bisa merasakan energi spiritual yang padat dari darah ini. Ada banyak energi spiritual dalam jumlah kecil darah ini. Hanya tingkat kultivasi seperti apa yang telah dicapai orang ini. Dia mengeluarkan botol giok dan menaruh darah di dalamnya. Saat ini, dia merasa seperti ada gunung yang membebani hatinya. Dia melihat Punish, raksasa di atas kepalanya dan mencibir, lalu dia terbang lebih cepat lagi sambil memegang Li Muan. Setelah dengan cepat melintasi perbatasan Hou Fan, mereka bisa melihat gunung tempat persatuan Hou Fan awalnya membangun markas mereka. 4 bendera Hou Fan digantung tinggi di puncak gunung, menandakan bahwa daerah ini milik persatuan Hou Fan. Setelah mereka tiba di sini, Wang Lin berhenti. Dia merenung sebentar dan kemudian berkata, "Aku akan mengirimmu pergi." Li Muan menggigit bibir bawahnya saat dia melihat ke belakang dan berkata, "Bagaimana kalau kau mengikutiku kembali ke Sekte Lou He untuk bersembunyi sebentar?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Tidak perlu." Dengan itu, dia sedikit ragu-ragu sambil melihat Li Muan. Dia menamparkan dahinya dan darah esensi jiwa Li Muan terbang keluar. Wang Lin tidak segera mengembalikannya tetapi meninggalkan jejak Ji Realem di dalamnya sebelum mengembalikannya. Wang Lin perlahan berkata, "Terima kasih untuk 4 tahun terakhir ini. Saya telah meninggalkan sepotong rasa ilahi saya dalam darah esensi jiwa Anda. Siapapun yang berada di bawah tahap jiwa baru lahir tidak akan lagi dapat menyakitimu." Petik 2. Li Muan mengungkapkan pandangan yang rumit dan bertanya, "Apakah kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan?" Wang Lin merenung sebentar sebelum menghela nafas. Dia tidak menjawab pertanyaan itu tetapi mengambil sesuatu dari tasnya yang dipegangnya dan menyerahkannya kepada Li Muan. Itu adalah tungku pil 100 binatang. Dia mendapatkannya kembali setelah membunuh Kun Sang. Li Muan mengambil tungku pil 100 binatang. Setelah melihatnya sebentar, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Ini adalah pil yang saya buat beberapa tahun terakhir ini." Batu giok itu memiliki penjelasan tentang semuanya. Dengan itu, dia mengeluarkan lebih dari 10 botol kecil dan memberikannya kepada Wang Lin, bersama dengan sepotong batu giok. Setelah Wang Lin menerimanya, dia memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Dia kemudian menatap Li Muan dan menggenggam tangannya. 4 tahun lalu, saya berjanji untuk membawa Anda kembali ke sini dengan selamat. Sekarang yang saya miliki, kami tidak lagi saling berhutang apapun. Selamat tinggal. Wang Lin hendak pergi ketika Li Muan tiba-tiba berteriak, "Kakak senior, ini hadiahku untukmu." Dengan itu, dia mengeluarkan giok putih dan melemparkannya ke Wang Lin. Kemudian, tanpa menoleh ke belakang, dia terbang menuju Hou Fan Union. Wang Lin menangkap batu giok itu dan memindainya. Pesan yang ditinggalkan Li Muan bergema di telinganya. "Kakak senior, Wan Er tidak tahu siapa namamu karena kamu tidak pernah memberitahuku selama 4 tahun terakhir ini. Saya percaya Anda juga tidak tahu milik saya, Wan Er. Terima kasih atas banyak waktu Anda telah menyelamatkan saya dalam 4 tahun terakhir ini. Waktu yang saya habiskan di lautan iblis adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan, karena perpisahan kita tidak bisa dihindari, dan Wan Er tahu bahwa kakak senior banyak berkultivasi dengan pintu tertutup. Wan Er memberimu giok ini. Giok ini adalah lambang dari skill formasi Wan Er. Ini berisi formasi naga pertempuran sekte jahat pertarungan dengan peningkatan. Petik 2. Formasi ini adalah perpaduan serangan dan pertahanan, tetapi dibandingkan dengan serangan, pertahanan adalah tujuan sebenarnya dari formasi ini.
Jika itu bisa melindungi kakak senior untuk sementara saat kamu menghadapi bahaya, maka Wan Er puas. Memegang batu giok, mendengarkan kata-kata Lim Wuan, dan melihat sosoknya menghilang di kejauhan, Wang Lin mulai merenung. Dia menyingkirkan batu giok, lalu tubuhnya tiba-tiba mendarat di tanah. Setelah mengambil satu langkah, dia menghilang. Setelah bergerak jauh, dia menyentuh dahinya dan tubuhnya menghilang dalam sekejap cahaya. Dia memasuki surga menentang manik, dan pada saat ini, kehadirannya menghilang. Wang Lin telah memutuskan bahwa dia akan memasuki surga menentang manik setelah membawa Lim Wuan kembali. Perintah pembunuhan akan berlangsung 100 hari. Baginya, itu hanya beberapa hari tambahan dari kultivasi di dalam surga yang menentang manik. Ini juga mengapa, meskipun dia tahu bahaya perintah pembunuhan, dia masih membunuh Qian Kun. Orang tua yang mengejar Wang Lin dengan cepat tiba di Hofen. Dia tiba di tempat di mana Wang Lin menghilang tak lama setelah dia memasuki surga menentang manik. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan keraguan saat tubuhnya turun lebih jauh ke tanah. Setelah mencari beberapa saat, dia keluar dari tanah dengan ekspresi keraguan yang lebih kuat dari sebelumnya. Hilang, bahkan hubungan antara esensi darah jiwa hilang. Tampaknya pria kecil itu memiliki cukup banyak rahasia. Petik 2. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat tanpa ekspresi apapun pada 3 sinar cahaya yang terbang ke arahnya. Segera, 3 sinar cahaya tiba, mengungkapkan satu wanita dan 2 pria. Wanita itu mengenakan pakaian formal. Dia tampak bertubuh sangat tinggi. Di sebelah kirinya adalah seorang pria yang sangat tampan dengan jubah hitam. Dia memiliki penampilan yang sangat elegan secara keseluruhan. Di sebelah kanan wanita itu ada seorang pria tua tinggi berwajah merah. Wajah lelaki tua itu berbeda dari orang normal. Matanya seperti 2 lonceng besar dan pupil matanya seperti 2 nyala api. Orang tua itu memandang ketiganya dan dengan tenang bertanya, "Mengapa kalian bertiga di sini?" Wanita itu adalah Feng Luan, dan untuk pria yang anggun dan berpenampilan ilmiah, tanpa diragukan lagi rekan kultivasinya, Yang Sen. Sedangkan untuk lelaki tua itu, dia adalah salah satu leluhur jiwa yang baru lahir dari kuil Dewa Perang. Tingkat kultivasinya sama dengan Yang Sen. Yang Sen memandang lelaki tua itu dengan ketakutan karena dia tidak bisa melihat melalui kultivasi lelaki tua itu. Dia menggenggam tangannya dan bertanya, "Apakah sesama kultivator dari Xuan Wu?" Orang tua itu memutar matanya dan berkata, "Siapa pengikut kultivator yang Anda ikuti? Enyahlah, atau aku akan mengambil jiwa yang baru lahir dan menggunakannya untuk memurnikan harta." Petik 2. Ekspresi Yang Sen berubah. Dia mencibir dan hendak berbicara ketika pria berwajah merah itu menghentikannya. Matanya yang seperti lonceng menatap 7 bunga plum emas di pakaian lelaki tua itu dan bertanya, "Apakah yang mulia dari Laut Setan?" Yang Sen dan Feng Luan saling memandang sebelum melihat bunga plum emas di kemeja lelaki tua itu. Orang tua itu mengerutkan kening dan menjadi tidak sabar. Dia melambaikan tangannya dan mereka bertiga didorong ke belakang. Angin kencang mendorong mereka menjauh. Bahkan jiwa yang baru lahir di tubuh mereka merasa seperti akan diledakkan. Setelah mereka akhirnya bisa menahan diri, ekspresi ketiganya menjadi suram dan Yang Sen bertanya, "Tingkat kultivasi apa?" Orang tua berwajah merah dengan getir menjawab, "Setidaknya Naschen Soul tahap akhir." Feng Luan mengerutkan kening dan berbisik, "Zhou Bin, apa bunga plum emas itu? Aku yakin kalian berdua pernah mendengar tentang ini sebelumnya. 300 tahun yang lalu, sebelum saya memasuki kuil Dewa Perang, saya melakukan perjalanan melalui Laut Setan. Budidaya jiwa baru lahir tahap awal saya sudah cukup untuk menjaga diri saya aman selama saya tidak memasuki area berbahaya." Petik 2. Laut Iblis memiliki total 999 kota, dan lebih dari 300 di antaranya berada di laut dalam. Di antara 300 kota atau lebih itu, 7 di antaranya disebut negeri 7 plum. Petik 2. 7 kota yang terhubung membentuk kelopak bunga plum. Jika Anda melihat dari kejauhan, memang mirip. Ada total 7 penguasa kota yang tingkat budidayanya tak terduga. Rumor mengatakan bahwa mereka telah mencapai tahap formasi jiwa, tetapi rumor tersebut belum dikonfirmasi. Petik 2. Kerutan Fang Luan menegang saat dia bertanya, "Orang itu barusan." Ekspresi lelaki tua itu menjadi serius saat dia berkata, "Jika aku tidak salah, maka orang itu barusan adalah salah satu penguasa kota dari salah satu dari 7 kota." Namun, para pembudidaya iblis di Laut Iblis,
terutama yang berasal dari laut dalam, tidak begitu saja meninggalkan lautan iblis. Saya tidak percaya dia akan tinggal di sini lama-lama. Petik 2. Ketiganya saling memandang. Masing-masing bisa merasakan beban di hati masing-masing. Mereka mengelilingi orang tua itu saat mereka kembali ke Gunung Hoven Union. Mereka bertiga merasakan aura kultivator jiwa baru lahir asing sebelumnya, jadi mereka datang untuk memeriksa. Namun, mereka tidak berharap hasilnya menjadi seseorang yang begitu sulit untuk dihadapi. Orang tua itu berkeliaran di sekitar area itu sebentar sebelum mendengus dan menyebarkan perasaan divinenya. Kali ini dia tidak akan melewatkan apapun. Dia dengan hati-hati memindai area dari tanah ke langit. Perasaan ilahi lelaki tua itu perlahan menyapu area itu. Dia secara bertahap mulai menyebar lebih jauh, sampai itu bahkan mempengaruhi Hoven Union. Namun, orang tua itu tidak peduli. Dia menyapu daerah itu beberapa kali tetapi masih tidak dapat menemukan apapun. Bab 160 mengolah inti. Keraguan di hatinya menjadi semakin kuat. Dia merenung sebentar sebelum menghilang dan melewati Hoven dengan kecepatan yang menakutkan. Dia pergi ke salah satu negara perbatasannya, Tianmao. Tujuannya adalah menara surga di pusat Tianmao. Orang di dalamnya adalah utusan dari negara kultivasi atas. Tidak semua negara budidaya peringkat 3 memiliki menara surga. Hoven dan Xuanwu tidak memilikinya. Ini juga mengapa Hoven memutuskan untuk menyerang Xuanwu daripada Tianmao. Waktu perlahan berlalu saat Wang Lin berkultivasi di dalam surga yang menentang manik. Segera, 100 hari telah berlalu. Pada hari ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Punish di atas kepalanya menjadi semakin merah, sampai berubah dari merah darah menjadi abu-abu. Gelombang tak terlihat muncul dan mulai perlahan mendorong keluar. Manik-manik penentang surga awalnya mengeluarkan cahaya lembut, tetapi pada saat ini, itu mulai bersinar terang. Saat gelombang menyebar, semakin banyak lampu mulai bersinar terang. Akhirnya, setiap lampu di area itu bersinar terang. Wang Lin menatap pemandangan di depannya. Dia kaget. Tak lama setelah, Punish, di atas kepalanya menyusut, Wang Lin bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Fluktuasi semakin kuat sampai pil bulat berwarna abu-abu muncul di udara. Sedikit api melayang di atas pil. Wang Lin mengulurkan tangan ke arahnya dan turun ke arah tangan Wang Lin sampai 1 inci dari telapak tangannya. Dia memindai dengan akal ilahi dan menemukan bahwa energi spiritual yang terkandung dalam pil ini sama persis dengan kultivasi penuh seseorang di tahap tengah formasi inti. Wang Lin mengingat informasi yang diberikan Li Muwan kepadanya tentang perintah pembunuhan. Setelah merenung sebentar, dia menyimpannya alih-alih langsung menggunakannya. Wang Lin memutuskan untuk menyimpan pil ini ketika dia mencoba untuk membentuk jiwa yang baru lahir. Ini harus membuat tingkat keberhasilan menjadi lebih tinggi. Peluang membentuk jiwa yang baru lahir jauh lebih rendah daripada membentuk inti emasnya. Alasan utama dia bisa membentuk intinya adalah karena metode budidaya kenaikan dunia bawah dan pil Li Muwan. Jika salah satu dari ini hilang, dia mungkin tidak akan berhasil membentuk intinya dan mungkin selamanya terjebak di tahap pendirian yayasan. Namun, ada rintangan yang lebih sulit di masa depan. Tahap Naschen Soul. Membentuk jiwa yang baru lahir terlalu sulit. Wang Lin percaya bahwa bahkan dengan bakat tubuh Maliang, hampir tidak ada harapan kecuali dia bisa menemukan pil legendaris yang dapat meningkatkan kemungkinan membentuk jiwa yang baru lahir yang dibicarakan Li Muwan. Namun, hampir semua pil itu berada di peringkat 5 atau negara budidaya lebih tinggi, dan jarang bocor. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, jiwa yang baru lahir, bahkan dengan surga yang menentang manik-manik, saya khawatir saya akan membutuhkan ratusan tahun untuk berhasil, yang paling penting sekarang adalah menemukan metode kultivasi baru. Metode budidaya kenaikan dunia bawah telah mencapai puncaknya dan si Tunan masih tertidur, jadi saya harus mengandalkan diri saya sendiri. Hal pertama yang perlu dia temukan adalah metode budidaya untuk tahap formasi inti. Tetapi pemilihan metode kultivasi ini sangat sulit. Saat ini, semua metode kultivasi yang dia miliki berasal dari orang-orang yang telah dia bunuh. Meskipun ada beberapa yang cocok untuk digunakan oleh kultivator formasi inti, semuanya terlalu berbeda, sehingga sulit untuk memilih satu. Ini bukanlah poin-poin penting. Poin utamanya adalah dia ingin memilih metode kultivasi yang akan meningkatkan kesempatannya untuk membentuk jiwa baru lahirnya. Memikirkan hal ini, matanya berbinar.
Dari ingatan Ma Liang, jalan ilahi kuil Dewa Perang tampaknya memiliki efek ini. Namun, yang membingungkan Wang Lin adalah jika kuil Dewa Perang benar-benar memiliki metode kultivasi seperti ini, di atas orang-orang di negara mereka sendiri yang serakah, bahkan negara budidaya peringkat 4 atau peringkat 5 tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun, menurut ingatan Ma Liang, jalan ilahi kuil Dewa Perang tidak pernah menarik minat negara-negara budidaya peringkat yang lebih tinggi. Wang Lin ini bingung. Namun, satu-satunya petunjuk yang dia miliki adalah jalan ilahi ini. Wang Lin memutuskan bahwa dia harus mendapatkan jalan ilahi apapun yang terjadi. Jalan ilahi yang diketahui Ma Liang adalah sesuatu yang diturunkan dari seorang senior yang telah memperoleh wawasan tentang jalan ilahi yang asli, jadi itu sebenarnya palsu. Apa yang diinginkan Wang Lin adalah jalan ilahi yang asli. Semua yang dilakukan Wang Lin adalah untuk memastikan bahwa dia akan berhasil membentuk jiwa baru lahirnya di masa depan. Hanya dengan mempersiapkan sekarang dia bisa meningkatkan tingkat keberhasilan sebanyak mungkin. Tetapi metode kultivasi belaka tidak cukup untuk membuat Wang Lin percaya diri. Membentuk jiwa yang baru lahir sangat sulit. Harus dikatakan bahwa kualifikasi untuk negara budidaya peringkat 2 untuk mencapai peringkat 3 adalah seseorang yang mencapai tahap jiwa baru lahir. Ini saja menunjukkan betapa sulitnya itu. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan kembali berkultivasi. Setelah tinggal di dalam surga menentang manik selama beberapa hari lagi, dia bersiap untuk pergi. Sebelum pergi, dia pergi mengunjungi si Tunan dan jiwa orang tuanya. Setelah diam-diam berdiri di sana sebentar, dia meninggalkan surga menentang manik. Di beberapa lokasi di bawah tanah, ada kilatan cahaya berwarna pelangi saat Wang Lin muncul. Tepat setelah dia muncul, dia dengan cepat berlari ke kejauhan. Pada saat yang sama, dia menyebarkan akal ilahi dan dengan hati-hati mengamati bagian luar. Saat itu tengah malam dan semuanya tenang. Wang Lin merenung sebentar sebelum dengan cepat bergerak menuju persatuan Hou Fan. Tetapi sebelum dia banyak bergerak, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang datang dari akal ilahinya. Dia menggunakan teknik pelarian bumi hingga batasnya untuk segera pergi lebih jauh ke bawah tanah. Dari 300 kaki menjadi 1000 kaki, dia terus turun dan kecepatannya hanya meningkat. Suara lama bergema di seluruh indera ilahi Wang Lin. Orang tua ini telah menunggu 97 hari untukmu, anak kecil. Tengkorak Wang Lin kesemutan, rambutnya berdiri, dan wajahnya suram. Tanpa sepatah kata pun, dia terus turun. 1000 kaki, 2000 kaki, 3000 kaki, 4000 kaki. 10.000 kaki. Wang Lin turun lurus ke bawah, dan saat dia semakin dalam, dia merasakan kekuatan yang menahannya, menyebabkan dia segera mengubah arah menjadi penurunan diagonal. Hehe, untung aku meminjam perahu bumi ini dari seseorang. Akan sangat sulit untuk menangkapmu saat kamu melarikan diri melewati kerak bumi berkat kekuatan di sana. Suara itu terus bergema dalam arti ilahi Wang Lin. Wang Lin tetap diam saat dia tiba-tiba mengubah arah dan mulai naik. Dari 1000 kaki di bawah tanah hingga 100 kaki, dan dia menyerbu ke permukaan dengan pegunungan Hou Fan Union tepat di hadapannya. Saat dia muncul, dia menyerbu ke arah gunung. Layar cahaya muncul di sekitar gunung. Saat dia menyentuh lampu, dia mengeluarkan giok identifikasi yang dia berikan. Dia dengan mudah melewati cahaya dan kemudian melihat ke belakang. Saat ini, sebuah perahu kayu hitam besar muncul dari tanah. Orang tua itu berdiri di atas perahu dan memandang Wang Lin di sisi lain layar cahaya. Dia mengangguk dan berkata, "Tidak buruk. Akal ilahi Anda sangat aneh. Meskipun Anda telah menyesuaikannya dengan tubuh Anda, itu masih sedikit. Sepertinya Anda telah mencuri tubuh itu. Anak kecil, ikut denganku. Tempat ini tidak bisa melindungimu." Petik 2. Wajah Wang Lin suram saat dia diam-diam mencibir. Bibir lelaki tua itu bergerak, menampakkan senyuman aneh. Tangan kanannya dengan lembut menekan layar cahaya, membuat beberapa retakan muncul sebelum seluruh layar cahaya benar-benar hancur. Seluruh gunung berguncang, menimbulkan banyak kotoran dan debu. Pembudidaya jiwa baru lahir Hou Fan Union terbang satu persatu, ketakutan. Murid Wang Lin menyusut. Dia berbalik dan tenggelam kembali ke tanah untuk melarikan diri lagi. Orang tua itu mencibir dan hendak mengejar ketika salah satu pembudidaya jiwa baru lahir dari Sekte Iblis Jahat menggigit peluru dan bertanya, "Rekan pembudidaya, mengapa Anda menghancurkan formasi pelindung sekte kami? Orang ini sudah ada selama 3 bulan.
Dia tidak melakukan banyak hal selain memindai melewati area itu dengan akal ilahi. Perasaan ilahinya sangat kuat dan itu mengejutkan semua pembudidaya jiwa baru lahir yang hadir. Diam-diam, para pembudidaya Hoven mengawasi lelaki tua itu. Hari ini mereka melihat seorang murid dari Hoven Union datang, tapi sebelum mereka bisa melihat lebih dekat, mereka semua tercengang oleh orang tua yang menghancurkan formasi pelindung sekte mereka dengan satu tekanan di telapak tangannya. Jika mereka membiarkan ini pergi, Hoven Union akan kehilangan muka. Giliran Evil Demon Sekte untuk menjaga gunung hari ini, itulah mengapa pembudidaya jiwa baru lahir ini adalah orang yang menggigit peluru dan mengajukan pertanyaan. Dengan cara ini, sikap mereka tentang masalah ini disuarakan. Apakah orang tua itu menjawab atau tidak, kultivator jiwa baru lahir tidak akan memaksa subjek dengan cara apapun. Orang tua itu menatap para pembudidaya Hoven dan berkata satu kata. Scrum. Satu kata ini mengirimkan gelombang kejut yang kuat yang terdengar di dalam telinga para pembudidaya. Setelah gelombang suara berlalu, lelaki tua itu sudah menghilang tanpa jejak. Semua pembudidaya saling memandang. Beberapa dari mereka mengeluarkan darah dari mulut dan hidung mereka. Tak satu pun dari mereka bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi orang tua itu segera kembali. Wajahnya sangat suram saat dia menatap gunung. Matanya terpejam dan kemudian tiba-tiba terbuka saat indera ketuhanannya menyebar. Dia memindai setiap orang di gunung dan bahkan mencari hingga 1000 kaki di bawah tanah. Semakin dia memindai, semakin dia mengerutkan alisnya. Akhirnya tubuhnya bergerak dan dari 1 dia menjadi 2, lalu dari 2 dia menjadi 4. 4 lelaki tua yang tampak identik menyebar ke 4 arah, masing-masing memindai dengan indera ilahi mereka sendiri, tetapi mereka masih tidak menemukan apapun. Orang tua itu menginjak tanah saat dia dan 3 avatarnya masing-masing pergi ke 4 penjuru Xuanwu. Indera ilahi mereka terhubung dan mengelilingi seluruh negeri. Tinggal 3 tahun lagi. Orang kecil, dalam 3 tahun ini, aku, Raja Iblis Ekstrim ke-8, akan memperbaiki Xuanwu untuk menemukanmu. Ah, jika bukan karena tempat itu yang membutuhkan mantra kematian untuk melewatinya, aku tidak akan menghabiskan waktu ini untuk mencoba menangkapmu.